Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta beserta seluruh apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan manusia kepada kebenaran, sehingga manusia bisa membedakan antara mana makhluk dan mana Tuhan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, malam ini jumpa lagi kita dalam bahasan tema yang masih sama, siapakah pewaris dosa ini. Tadi siang kita sudah mengulas dengan beberapa teman kita dari non-muslim. Namun bagi kita adalah sebuah kepuasan dikarenakan apa yang kita sajikan benar-benar tidak mampu saudara-saudara kita non-muslim untuk buktikan pondasi imannya adalah sebuah kebenaran yang tidak diragukan. Faktanya mereka maju salah, mundur pun salah, ke kiri salah, ke kanan pun salah. Artinya bahwa konsep yang mereka usung selama ini itu adalah konsep yang sangat-sangat keliru dan sangat memenuhi unsur angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai pengikut orang-orang Farisi. Malam ini kembali kita mengajak teman-teman kita non-muslim untuk kembali membahas tema ini. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menemukan pemahaman yang maksimal dari rekan-rekan kita non-muslim penganut ajaran darah Yesus adalah sebuah keselamatan. Karena kita tahu bahwa berdasarkan Al-Quranul Karim tidak boleh membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Begitu juga kitabnya orang Yahudi tidak boleh membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Namun di kitabnya Kristen, membunuh Yesus adalah keselamatan bagi saudara-saudara kita Kristen. Nah, disinilah pentingnya ketika agama Kristen ini adalah agama yang memiliki amanat agung untuk dianut oleh seluruh bangsa di bumi ini, maka hadirlah kita sebagai muslim untuk menghindarkan Islam dan generasi Islam dari agama yang justru bertentangan dengan kitabnya sendiri, agama yang bertentangan dengan Yesus, agama yang bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Untuk itu kita harapkan saudara-saudara non-muslim
hadir di komal kita ini bukan untuk ngamuk, bukan untuk caci maki, bukan untuk ribut, bertengkar, menghina, tetapi kita harapkan mereka hadir untuk memberikan edukasi bahwa mereka bukan pewaris dosa, melainkan mereka pewaris surga. Kalau kita kan sudah jelas, innal ladzina amanu wa amilus solihat, itu jelas bagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh diganjar oleh Allah dengan surga, sedangkan orang-orang kafir diganjar dengan neraka jahanam. Ini adalah sebuah ketetapan dari Allah yang tidak mungkin manusia lari dari sana. Apatah lagi di antara dua agama ini ada yang menjalankan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyahnya itu yang mana? Mereka menganggap bahwa keselamatan itu berasal dari pembunuhan terhadap orang benar. Dalam hal ini adalah Yesus, atau yang kita kenal di dalam ajaran kita Nabi Isa alaihi salam. Hal menarik yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pencipta langit dan bumi untuk meluruskan bagaimana orang-orang terdahulu diminta hendaklah pengikut daripada Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Injil tersebut. Siapakah yang tidak memutuskan satu urusan menurut ketetapan yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, sedangkan orang-orang fasik ini adalah mereka yang sudah paham, yang sudah mengerti yang datang kepada mereka ketetapan Allah membunuh orang yang benar, membunuh orang yang tidak bersalah adalah merupakan hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Di dalam kitab mereka, Yesus juga mengatakan hal yang sama, bahwa orang yang membunuh atau menyalib utusan Allah itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Mereka akan menempati neraka kekal bersama iblis di sana, karena mereka mengikuti hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah itu? Untuk mendamaikan dewa, maka penyembah dewa atau penyembah roh-roh gelap mempersembahkan manusia sebagai tumbal. Mereka tahu, mereka paham itu, tapi tetap saja mereka melakoni, mengimani, mempercayai, disebabkan karena mereka fasik. Oke, di tengah kita sudah hadir salah seorang dari tamu, salah seorang tamu kita. Mungkin kita sapa dulu, Saudara Fandi. Semangat malam. Ya, mungkin Saudara Fandi dari Muslim, teman-teman sekalian. Salah tekan kali ya. Jadi kita minta teman-teman, harapan kita supaya malam ini yang hadir di komal kita adalah orang-orang Muslim dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas menegur orang-orang Yahudi
yang gemar membunuh para nabi. Allah menegur supaya mereka memahami bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan, dengan mengajarkan manusia selamat dengan cara membunuh manusia yang lain. Halo, semangat malam. Malam Bang Juma, sehat selalu Muslim. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Iya, mau disampaikan orang Kristen pada live semua. Oh iya. Sehat selalu Bang. Semoga berdakwah di jalan Allah. Allah selalu melindungi ya. Amin. Makasih. Salam dari NTB. Assalamualaikum. Iya, makasih. Waalaikumsalam. Halo saudara Kifli. Halo. Namanya Dianya. Halo, semangat malam. Saudara Beng, semangat malam. Beng Hang. Halo, selamat malam Ustadz. Malam dari Kristen. Selamat malam Bang Suma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan buka kamera. Puji Tuhan. Suma baik-baik. Silakan buka kameranya. Kita diskusi. Materinya jelas, siapa pewaris dosa. Silakan. Ya, sudah dibuka kameranya nih Deng Suma. Iya, ini ada tema siapa pewaris dosa yang Yesus sampaikan di dalam Bible. Silakan. Siapa di? Ada di Bible kah? Ada pewaris Mana dosa itu? itu Matius 2 Zakaria. Sehingga Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan lolos dari neraka, wahai keturunan ular-ular? Penuhilah takaran nenek moyangmu. Kamu akan menanggung darah yang tumpah dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini, kata Yesus. Nah, salah satu angkatan jahat yang dimaksud adalah orang Farisi, dan pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada mereka sebagai angkatan jahat. Maka dengan kesimpulan ini saya katakan bahwa yang mewariskan dosa adalah angkatan jahat, dan yang menerima warisan adalah Kristen. Silakan. Begitu di. Iya. Sudah kalau begitu mau buat dia apa lagi? Nah, silakan. Berarti Anda sudah menyadari bahwa Anda berada pada posisi penerus daripada angkatan jahat yang mewarisi dosa pembunuh para nabi. Iya, sudah mau bagaimana lagi Deng Suma? Biar mau menang, sudah ditulis begitu. Ya sudah kalau begitu. Deng Suma, saya mau bertanya sedikit. Iya. Apa itu? Nabi Muhammad ini disunat atau tidak Deng Suma? Rasulullah Muhammad SAW dari lisannya sendiri mengatakan, salah satu keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunnat. Dan alhamdulillah, memang keturunan Abraham atau Ibrahim sebagai tanda bahwa mereka adalah hamba Allah. Mereka semua bersunat, baik dari Nabi Ismail maupun dari Ishak. Sedangkan Kristen sebagai penggenapan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, orang Kristen tidak bersunat. Kejadian 17 nomor 14, di situ diterangkan, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Dibunuh Jadi masa Kristen- ini semua. Jadi Kristen Dibunuh masa ini sebagai dong. penggenapan daripada ahli Taurat, jelas-jelas
itu tidak bisa diragukan lagi Ai, bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Nah, kami tidak perlu membunuh orang Kristen karena dalil itu bukan dalil kitab kami, tapi dalil kitabnya orang Yahudi. Bukan Yang bisa Cuma. membunuh Bukan Anda, begitu. yang bisa melakukan pembunuhan itu adalah orang Yahudi terhadap saudara. Namun oleh karena Anda adalah penghuni neraka kelak, jadi tidak perlu dibunuh. Mau tidak mau tetap saja masuk neraka. Demikian. Dan cuma bagaimana kau mau bunuh? Kau bunuh baru kau masuk penjara. Kau takut masuk penjara, makanya tidak bisa bunuh saya. Tidak bisa karena perintah Saya membunuh tidak bukan sunat. datang ke Kau bisa saya. bunuh saya? Tidak bisa. Perintahnya bukan ke saya, perintahnya di kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu miliknya Yahudi. Yang bisa membunuh Anda ya orang Yahudi, bukan saya. Kukirai Saya kau bukan orang membunuh, Yahudi. Pak. Takut kau masuk penjara iya. Enggak, Anda orang Sulawesi, Anda ke Sidrap jalan-jalan, di situ ada pemakaman 40.000 jiwa, pelakunya adalah Kristen. Umat Islam dilarang membunuh. Surah Al-Maidah ayat Wasterling 32. deh semua, Wasterling. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Di Islam itu jelas. Iya, Di. Oke? Betul, betul. Sampai sini paham? Paham. Jadi disunat mini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah jelas tadi saya sudah mengatakan itu. Tirmizi juga dilakoni dan diimani oleh orang Yahudi, lahir dalam keadaan sunat. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada itu deh semua jangkau pati karena silakan, berarti tidak kena pisau ini. Tidak kena pisau gurunya Nabi Muhammad. Silakan Anda disunat nih. Silakan Anda tanyakan tradisi Yahudi itu memang seperti itu. Iya, Sama tradisi seperti Yahudi itu kena pisau, maaf. tidak kena pisau itu Muhammad. Yang disunat itu yang ada kulupnya. Kalau sudah tak ada kulup, ngapain lagi disunat? Lahir memang tidak ada nih kulupnya. Iya, itulah salah satu kemuliaan Berarti beliau. tidak disunat, memang lahir cacat. Bukan cacat, dia lahir Cacat, dalam iya. kemuliaan. Orang itu disunat dipakai pisau. Nah, dia tidak pakai pisau, terus disunat memang ini cacat ya itu deh semua. Enggak ada cacat, Kalau enggak sempurna ada itu cacat. lahir dulu baru disunat. Berarti Nabi Muhammad Salah kalau cacat satu- cuma ini yang bilang kalau Nabi Muhammad itu cacat Salah lahirnya. satu kemuliaan yang aku diberi oleh Allah Anda salahkan. Iya, Anda memang, akan memang memutarbalikkan iblis itu fakta. tidak ada kerendahan hati, itu saja kelemahannya iblis cuma. Iblis Sombong itu iblis. selalu Dia merasa menghalangi dia ada di surga, dan padahal di selalu neraka, itu iblis. memutarbalikkan diri. Betul. Apa yang menjadi hukum Tuhan dirubah. Betul. Itulah iblis. Iya, Oke betul. ya, yang pasti Anda sudah mengakui bahwa Iblis Kristen itu ada di adalah Yerusalem, baru dia pengganapan. kasih pindah ke tempat lain itu Adalah iblis. penggenapan daripada angkatan jahat. Dah cukup bagi kami umat Islam. Ketika Anda sudah mengakui bahwa agama Anda adalah penggenapan penghuni neraka, dah selesai. Gak perlu lagi kau membahas agamanya orang, sebab yang menjadi penggenapan daripada ajaran Farisi bukan Islam, bukan Nabi Muhammad, tapi kalian. Oke? Halo, semangat malam. Halo Bang Zuma, aku cuma ngomong Bang, itu profil yang tadi kayak orang berilmu. Sekali open video langsung begitu jawabannya. Buat malu orang Kristen aja. Buat Iya, malu iya. aja. Mak Bang, aku Muslim Bang, cuman aku tadi itu udah semangat sekali mau nonton Mas. Seru ini debat ini. Sekalinya begitu. Deh. Sehat selalu Bang. Sehat selalu Bang ya. Iya, Mohon maaf, Bang. makasih, Baik, Bang. makasih. Iya Bang. Siap. Kasih. Jadi kita belum menemukan saudara Kristen yang memiliki ilmu selain menghujat. Itulah Kristen, teman-teman. Halo bro, saya Halo juga. kamu yang sepadan. Ya, Ya, udah. kalau sama saya kan kita enak diskusinya, ya toh? Buka Santai kamera, aja. buka kamera. Yang penting kamu jangan culas, jangan curang, Yang curang Ya, siapa? jangan- Kamu yang jangan- punya komal. jangan Masa aku licik. curang. jangan Nggak licik. mungkin saya curang karena kamu yang punya komal. Jangan licik. Faktanya Sekarang kita selama Anda kembali datang dulu ke sini sunat selalu tadi. Sunat tadi dulu, ya, licik. bro.
ini tema. Sunat tadi dulu. Di Ini mana tema, ini katanya tema ini. baginda Ini Rasulullah tema. Coba sebutin Ini dulu. tema, ini tema. ini Iya, tema. nanti ke situ. Ini tema. Mana tadi Ini kamu tema. bilang Rasulullah disunat dari lahir, di mana datang? Ini temanya. Jangan Ya kemana-mana. ampun, takut. Ini temanya. Anda yang takut. Ini Iya, temanya. nanti ke situ. Enggak mau saya. Sunat dulu. Kenapa kau yang mau atur? Waktunya dulu. Kenapa kau mau Berani atur? nggak kamu nih? Katanya tadi. Ini berani nggak kamu ada bahas ini? datanya. Nih ada Bisa tema. nggak kita diskusi nih? Ini ada tema. Penjajah, ini tema. Kau karena kau pengikut agama Belanda. Kamu kenapa Ini takut banget kau kalau yang lihat takut. gua? Ini tema ini tema ini Iya, ini sebelum tema. ke situ. Saya tidak mau kau atur. Saya Sebagai tidak mau kau atur. brainstorming gitu, bro. Sebagai Penerus brainstorming. agama penjajah Iya. yang suka menjajah, yang suka menekan. Sebelum Ini ke ada tema, nggak ada cerita. Satu, Oh enggak. dua. Loh, kenapa saya harus Mana, takut? Apa Iya, takutnya? coba. Tadi kan Apa kamu takutnya? bahas sunat dengan siapa tadi? Terus apa urusannya? Iya. Apa urusannya? Coba, kan saya dulu datanya nanti Kalau tidak ada memang kenapa? Kalau tidak ada memang kenapa? Kalau tidak ada memang kenapa? berarti nggak disunat, lu bohong. Ya, terus kalau tidak disunat kenapa? Iya, berarti kamu juga nggak usah disunat dong. Nabi Muhammad Kenapa kok disunat? kalau saya Iya, bersunat nanti. kenapa? Apakah saya melanggar? Iya, sekarang kamu Enggak, saya tanya, kalau saya disunat, kalau saya disunat apakah melanggar? ulang dulu tadi kan kau bilang Nabi Muhammad disunat. Sekarang Mana apa datanya? urusanmu? Kalau Nabi Muhammad tidak disunat, memang apa ini. urusanmu? Kalau udah giliran ke saya langsung kamu mau turunin saya nih. Udah. Enggak, saya tanya, kalau Nabi Muhammad tidak disunat, apa urusanmu? Berarti lu tidak pengikut Nabi Muhammad. Ya biarin aja, emang terus apa urusanmu? Mabok, mabok. Sekarang Gimana sih, kembali ke bro, ini? tema. Kembali ke tema. Ya sudah, berarti Nabi Muhammad tidak disunat ya? Urusanmu, urusanmu. Iya, Nabi Muhammad tidak disunat. Tidak ada urusanmu di Tadi situ. bilang nggak disunat. Nah, Sekarang Nabi Muhammad gimana sih lu? Sallallahu Alaihi Wasallam Cuma disunat tadi atau kamu tidak bilang disunat, disunat, tidak betul. ada hubungannya samamu. Ya, Nabi Muhammad Orang-orang tidak disunat, kafir dijelaskan atau tidak dijelaskan sama saja bagi mereka tidak akan beriman. Lu kok betul. takut? Makanya lu itu Lu gimana takut? sih? Saya sudah mengikuti. Saya sudah ikuti maumu. Iya, berarti Nabi Muhammad Udah. tidak disunat, betul? Ya, Nabi Muhammad mengaku dengan lisannya sendiri, salah satu kemuliaanku Mana adalah datanya, aku mana? dilahirkan. Tadi kau Tirmizi bilang nggak disunat, sekarang mengaku 101. Saya sudah jelaskan Mana samamu, datanya? oke? Coba tunjukkan saya. Tirmizi nomor 101, oke? Coba Sudah kita selesai. buktikan. Saya tunjukkan Nah, kepada silakan. kamu ya. Awas kalau lu bohong ya. Nah, Awas lu silakan. bohong. Ya, coba. Silakan. Tirmizi ya. Nih. Ya, Perhatikan. silakan. Lu memang bohong nih. Tirmizi. Ya, silakan. Tirmizi nih, perhatikan sini. 101. Oke, nih ya. Ya, Ini. ya. Coba kita baca ya. Abu Musa Muhammad bin Ya. Sana berkata, telah menceritakan dan seterusnya ya. Aisyah berkata, jika kita bertemu kitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Telah. Lalu kami mandi. Udah selesai. Disebut dia kitan. Udah selesai. Mana Udah di sini selesai. dituliskan dia kitan, lu tukang bohong. Udah selesai ya. Jadi Tukang itu saksi bohong. Mana istrinya. dituliskan Nabi Muhammad kitan di sini? Istrinya Tak ada. sendiri Lu tukang yang bohong. mengaku. Nih, lu tukang bohong. Lu tukang Istrinya bohong. sendiri Tukang yang bohong mengaku. suami. Gimana Bahlul. tuh nih? Bahlul, istrinya sendiri yang mengaku. Tak Mana perlu di lagi sini Muhammad dijelaskan. Itu istrinya Mana sendiri yang mengaku. kitan di sini? Nggak Apa katanya ada. di situ? Lu- Apa katanya? Apa katanya di situ, Bahlul? Hah? Jika Apa? kitan bertemu kitan, maka telah wajib mandi. Mana Muhammad Nah, kitan di sini? itu dan Siti Aisyah pernah melakukan itu sama suaminya kan? Udah Jika selesai. Kitan nih coba. Udah, Jika udah, kitan udah, bertemu udah. kitan. Sudah Apa selesai. makna katanya Udah Muhammad selesai. kitan di sini? Hei, Jika hei. kitan Bahlul. bertemu kitan, maka telah wajib mandi. Bahlul, udah selesai. Gimana sih, mana Muhammad kitan? Sudah selesai. Data lu Silakan. palsu, lu Apa kamu. sih? Sudah selesai. Silakan masuk ke tema. Ayo. Pandang
Si Juma tukang bohong, nggak ada Nabi Muhammad. Ya, ya, kau kan Kristen, pasti bahlul. Kau pasti bahlul, kau nggak ngerti tuh, kau nggak ngerti, kau nggak ngerti. Lu ketahuan. Udah. Sekarang Kembali ke tema. kata-kata yang lu tunjukkan kamu. Udah, kembali ke tema. Silakan. Muhammad tidak pernah Oh, terserah mula. Kau kan Kristen, silakan. Masuk ke tema. Silakan masuk ke tema. babak Masuk belur ke tema. lalu Juma. Dari tamu. Masuk ke tema, silakan masuk ke tema. Silakan. Oke. Kembali ke tema atau Anda masih mau pamer kebodohan di sini? Tema Anda Bapak. Oh ya udah. Udah usah Gitu tutup dong. kamera saya bro, biasa saja. Oke ya, santai ya. Silakan. Nah, ini Itu ya, jadi Nabi Muhammad tidak Yesus. kita. Udah ya, kita kembali ke tema. dan Silakan. terserah. Silakan. Kau kan Kristen, kamu kan Kristen. Nah, begini. datamu palsu. Itu Ya, aja sih. terserahmu. saya mau tunjukkan. Ya, terserahmu. Jadi Kau data kan Anda palsu. Kristen, bos. Kau kan Bukan Kristen. dan datamu palsu. Itu Ya, aja. terserahmu. Kau kan Kristen, jadi wajar. Nah, Oke, sekarang sekarang apa temanya apa? Silakan. coba Kita ke tema. di dalam ajaran Paulus, pendiri agama Kristen orang Farisi ini mengatakan bahwa Roma 5:12 dia mengatakan bahwa oleh satu manusia dia Sebutin telah ayatnya dulu. Roma 5:20. Nah, aku baca. Roma 5:20. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, bro. Santai aja, tenang aja, bro. Loh, yang tidak santai kau. Kau yang tidak santai. Lu bohong dulu. Kau yang tidak santai. Udah, lanjut. Silakan. Pendiri agamamu Paulus mengajarkan bahwa satu manusia telah menjalarkan dosa ke dunia, ke bumi ini. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya di mana Elohim mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Tunjukkan apa? Kau apa? jangan panik. Apa yang Sampai kau harus mengulang-ulang pertanyaan. Silakan panik lawan gua mah lu nggak pernah panik lawan gua. Gua nggak pernah panik lawan lu, terus terang aja lu aja Iya, yang terus panik kenapa lawan kau gua. bertanya terus? Tunjukkan Mana dalilnya. Kau bertanya, belum nanya apa-apa. Loh, kau bertanya apa? nanya. Di mana dalilnya? Di mana apa pertanyaannya? Saya bertanya, di mana dalilnya? Iya, saya kan belum hanya nanya ayat. Aduh, jangan kau panik. Jangan kau panik. Coba, lah. apa pertanyaanmu? Silakan. Di mana dalilnya? Tuhannya Yahudi mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ingat, kalau tidak ada berarti agamamu adalah agama bohongan. Oke? Nah, cari di Google. Santailah dulu, bro. Nah, cari di Google. Nggak masalah kok, ya. Ya, Tunjukkan jadi dalilnya. Ya, coba kita lihat ya, kitab Kejadian pasal 3, ya. Kejadian pasal 3, ya, ayat yang ke-19 kita lihat. Tenang aja, Juma, santai aja. Kita bukan menang-menangan kok. Kenapa jadi saya yang harus kau suruh tenang? Iya, saya jawab. Ya, silakan. Lu kan sudah 1-0, Nabi Anda nggak sunat. Deritamu, Kejadian deritamu. 3, nomor 19. Oke. Silakan. Yang pasal 3 nomor 19. Nih, dikatakan begini, kita baca dulu dari atas ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, ya toh? Santai aja ya. Nih. Kau kenapa? Kau Jadi kenapa dikatakan bicara begini, sendiri? Kau ya. kenapa bicara sendiri? Tunjukkan aja dalilnya. Iya, Silakan. Ini lagi apa? silakan, lagi silakan. dicari, ya kan? Dikatakan dalam Kejadian 3:19 atau kita mulai dari atas ya. Kan kamu bertanya, saya jawab. Tenang aja. Kayak manusia jatuh dalam dosa nih, ya kan? Coba ya. Bentar, tunggu. Nih. Ya, ayat 19 langsung ya, ayat 19. Kejadian 3 ayat 19 dikatakan begini. Ya. Ya, santai dulu, tenang ya. Oke. Mana di situ? Ininya. Mana di situ mewariskan Dengan dosa? berpeluh, ya santai dulu aku jawab. Mana Ya. dalilnya di Dengan situ berpeluh mewariskan engkau dosa? akan Mana mencari dalilnya? makananmu.
Saya tidak engkau tanya kembali itu, lagi menjadi tanah. Karena dari saya Mana tidak semua tanya tertib itu. kan ini diskusi ini? Yang saya Lu mau tanya, tertib nggak sih? saya tanya di Iya. mana Tuhan mengatakan Dia Ini, mewariskan? ini. Tidak ada di situ, nggak ada. Iya, Tidak saya ada, baca dulu. tidak ada di situ mewarisi dosa, nggak ada. Buset nih, kamu ini pengikut yang nggak bersunat, berisik Tidak amat. ada Santai di dulu. sana mengatakan dia Santai mewarisi dulu. dosa. Nggak ada, nggak ada. Jangan kau jadi pembohong kau. Di mana di situ Aduh, dikatakan mewarisi dosa? Aduh. Di mana? Di mana? Aduh, Mak. Gimana sih? Di mana di Kamu situ bisa mewarisi diskusi dosa? nggak dengan Saya Kamu bisa tanya diskusi di nggak? mana Nggak kebohongan resek, bisa Paulus? Di mana kebohongan Kamu Paulus bisa diskusi itu? nggak biar saya tanya Ada nih. dalilnya Kau di diskusi kitabnya nggak? Yahudi bahwa Apa? Adam mewariskan, menjalarkan dosa itu di mana dalilnya? Di, Makanya saya di baca kitabnya nih, kamu Yahudi. nggak mau denger. Tidak ada Kamu di nggak situ. mau Tidak ada di situ, Bahlul. Tompel, Kamu ini dongok. dibaca, kamu nggak mau Tidak terima. ada di Kejadian 3:19 tentang dosa waris, Lul. Cuma. Wih, Kamu ini mau tidak diskusi ada atau mau apa? Bahlul. Saya bertanya, Bahlul tuh tadi bilang saya Muhammad bertanya Rasul. di Kamu mana ada. dalilnya Adam mewariskan Enggak, mau dosa saya jawab. tuyul? Sudah mau saya jawab. Tidak ada di situ, tidak ada. Nabi Muhammad yang nggak Tidak ada dalilnya di situ mewariskan dosa. Tolong, Bahlul, Dengan dongok. berperlu engkau akan mencari makanan. Mana di situ Sampai mewariskan? engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena Lul, dari situ Lul, engkau diambil. mana Sebab mewariskan engkau dosa debu di dan situ, engkau akan Lul? kembali menjadi Lul, debu. Lul, Inilah hukuman Lul. dosa. Di mana ada mewariskan dosa di situ, Tompel? Mana? Lu yang tompel. Mana dalilnya di situ mewariskan dosa? Sudah Roma 3 ayat 23. Iya. Silakan. Tuhannya Yahudi, Bahlul, bukan Tuhanmu yang Lu yang kutanya. Bahlul. Tuhannya Lu yang Yahudi. Bahlul. Di Saya mana buka Mazmur Tuhannya 51. Yahudi? Dengarkan ke sini. Di mana Tuhannya Yahudi Santai-santai, mengatakan bro, jangan ada begitu. mewariskan Mazmur dosa 51, tuyul? ayat 7. Nih. Di mana dalilnya Adam Ya, mewariskan saya dosa Jadi, kepada Mazmur keturunannya 51, ayat tuyul? 7 nih. Mazmur itu tidak berbicara Adam, Tompel. Woi, Padel. Boleh ngomong gantian. Yang saya tanya, data di mana Ini Tuhannya udah Yahudi? Di mana Tuhannya Yahudi menyatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya sampai orang Kristen harus minum darahnya Kristus? Bahlul. Hei, Lul. Ini nih, coba. Dalil. Mazmur itu bukan bercerita Adam, kampret. Sendiri dah. Saya minta dalil. Tuyul. 57 1. Bukan. Saya tahu. Mazmur itu tidak berbicara Adam, Tompel. Kepalamu bonyok. Mana ada? Tadi Coba kau baca. Coba kau baca. Dengarkan. Lul. Ya, silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Itu Dalam bukan dosa berbicara aku dikandung Adam, ibu. Ini tuyul. dosa warisan botol. Tuyul, itu tidak berbicara Adam, kampret, penipu, pembohong, penyesat. Nabi Itu tidak berbicara Adam, tuyul. Itu berbicara mengenai Berseba. Berseba yang dibahas di situ, kampret. Udah. Aduh. Mana? Bersunat Saya kasih kau ikutin. kesempatan ketiga. Saya kasih Tunjukkan kau kesempatan di mana sekali lagi. dalilnya. Coba jawab. Tuhan. Muhammad mana? Tuyul. Di mana dalilnya ada mewariskan Nabi dosa Muhammad kepada mana di keturunannya? sunat? Coba. Nangis lagi Nabi Muhammad di kau. sunat mana? Kau bilang tadi Coba, kau sepadan coba, dengan coba. saya. Ilmumu cetek. Nabi Muhammad sunat mana? Kenapa kau lari ke sunat, Tuyul? Saya sudah bahas dan saya sudah sampaikan dalilnya.
Mana? Adam mewarisi dosa mana? Lu cuma bisa nanya, Mana? tapi jawab nggak bisa. Sampai kemudian Yesus mati di salib Gua untuk juga dosa tanya Kristen. sampai Tapi ternyata ada dalilnya. Mana Nabi Muhammad sunat? Sunat tidak sunat Coba, tidak Nabi Muhammad menyebabkan sunat mana? kemudian Yesus Nangis mati lu. gara-gara tidak disunat. Coba. Apa mana hubungannya Nabi dengan dosa waris itu? Nggak ada Nabi hubungannya. Muhammad sunat mana? Tidak ada hubungannya Mana dengan Nabi Muhammad dosa waris. Nabi Muhammad sunat tidak disunat, tak ada hubungannya dengan dosa waris. Kampret, tolol, bahlul, kampret. Nabi Muhammad sudah alaqab nomor. Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa, tolol. Mampus, masih mau gue datang besok. Sudah dikasih dalil hadits Tirmizi 101. Kau yang bahlul ndak paham dalil. Mampus kau kan? Malu kau kan? Ternyata tidak ada dalilnya ada mewariskan dosa. Malu kau kan? Agamamu itu yang menjual-jual Adam, memfitnah Adam, ternyata nggak ada dalilnya. Mampus. Tahuan ribuan manusia. Ternyata agama Kristen dalam melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, memfitnah Adam. Adam telah mewariskan dosa. Pret. Ternyata nggak ada dalilnya. Mampus. Tahuan agama kau itu. Selamat malam saudara. Selamat malam abang. Malam juga saudara. Ya, ada Pak Leo juga di sini. Mudah-mudahan bisa bantu kalian. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Jadi dua PR-nya Pak Leo ini, semakin susah hidupnya nanti. Dalil pertama yang kemarin, di mana dalilnya Adam dicipta di Eden untuk kekal, sampai sekarang belum ada. Sekarang di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya menurut Elohim? Tak ada juga. Udah dua PR yang semakin memberatkan Pak Leo. Enggak, justru Ya. semakin membuat saya ringan. Ya, udah, silakan. Silakan Bang Suma udah saudara membantu Leo. saya malah. Ya, silakan tunjukkan di mana dalilnya bahwa Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Bentar. Maaf. Cek. Bentar. Saya siapkan Bang Suma ya. Bang Suma coba iya. tarik. Jadi coba menenangkan diri dulu supaya emosi tidak menguasai Bang Kok Suma. jadi saya yang tenang? Kok jadi Ya saya karena tenang? tadi saya lihat Bang Suma itu sangat sangat offensif ya. Oh enggak dong, kan yang hadir penghujan. Saya kasih data, minta Nabi Muhammad di sunnah, udah kasih data, Ya, ternyata dia semua nggak paham. begini Bang, saya tidak mau terbawa dengan narasi Abang seperti begitu, bahlul segala macam. Nggak begitu dong Bang Suma ya. Ya sudah, saudara Leo yang pintar, silakan tunjukkan dalil. Silakan. Saya selalu mengemukakan kepada Bang Suma ya, supaya kita berdiskusi dengan baik, elegan dan produktif. Ya, Kata-kata yang tidak produktif, teman-teman saya nggak bisa fokus. Mungkin selesaikan dengan teman Abang dulu. oke, biar saudara Nelson dibawa dulu sementara. Saudara Nelson tunggu di bawah Bang. Nanti kita jumpa setelah ini. Silakan. Baik teman-teman, jadi gini. Tadi malam saya diserbu ya oleh bukan herder-herder, karena saya anggap mereka itu bukan hewan, mereka manusia. Jadi saya katakan bahwa Bang Suma itu, teman-teman Bang Suma itu menyerbu, baik di mendm saya, kemudian juga masuk di komal saya dan mengatakan saya macam-macam gitu loh. Nah, saya katakan saya akan berusaha untuk memenuhi janji saya kepada Bang Suma. Karena apa? Pada kesempatan ini saya minta maaf kepada Bang Suma karena ketika Bang Suma mencoba hadir di komal saya, saat itu terjadi suasana komal tidak kondusif kan, gitu. Tetapi Bang Suma tetap mau bertahan karena berusaha untuk membangun dialog dengan saya, dan komal tidak kondusif karena semua ingin bertanya kepada Bang Suma, kan begitu kondisinya. Nah, jadi ribut dan tidak dapat saya kendalikan. Saya membiarkan. Kenapa saya membiarkan? Ada alasan.
Kalau Bang Suma mau bertahan, oke, saya persilakan teman-teman untuk bertanya gantian satu demi satu, gitu kan? Nah, tetap tidak terjadi kondusif. Saya mengatakan biarlah kalau begitu mereka menyalurkan segala mungkin kekesalan mereka kepada Bang Suma, ya, karena mungkin ketika mereka naik di Komal ini, ya itu mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang mungkin menurut mereka tidak patut. Saya juga sebenarnya mengalami hal yang seperti itu lewat Bang Suma, kan gitu, dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu, ya, karena itu bukan hal yang bagus untuk kita bernarasi. Oke, ya teman-teman, makanya saya katakan kepada Bang Suma, mundur dulu secara teratur, nanti saya akan masuk dan mengunjungi Bang Suma, meskipun juga teman-teman berusaha mencegah, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, dan saya memenuhi undangan Bang Suma. Cuma kebetulan ketika saya datang kan jaringan itu nggak bagus. Bang Suma kan mengeluh jaringan saya nggak bagus. Oke, saya minta kepada Bang Suma berikan 45 menit, siapa tahu mungkin jaringan akan membaik, tetapi kan tidak membaik. Saya dipajang di Komal Bang Suma ini loh. Saya seperti dimasukkan di lemari kaca dan biar saya diam di situ sembari menikmati apa yang Bang Suma narasikan. Saya ditabing macam-macam, dikatain lah pansos lah, kan gitu. Nggak enak saya bilang kepada Bang Suma, mungkin Bang Suma nggak perhatikan, saya dibawa aja menyimak, gitu ya. Nah ternyata jaringan tetap tidak kondusif, jaringan ya. Saya kembali ke Komal saya. Nah tetap saya dikejar oleh teman-teman Bang Suma ya, itu untuk meminta saya kembali. Katanya Bang Suma memberikan pesan lewat mereka supaya saya berdiskusi dengan Bang Suma. Iya, tapi kan teman-teman saksikan ini jaringan tidak bagus gitu, putus. Saya tidak mau jika Bang Suma untuk mengeluh lagi. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada materi. Bang Suma, pertama saya mau katakan ya, kita diskusi. Ya. Saya suka sekalipun sebuah diskusi, kata-kata boleh keras, silakan, saya mau bolehkan itu ya. Nada boleh tinggi. Tetapi diskusi itu harus beradab. Jangan barbar dong. Apalagi kalau hanya sebuah diskusi tetapi Bang Suma mempertontonkan, menarasikan kata-kata yang tidak patut, bawa-bawa leher untuk dipertaruhkan. Saya nggak suka diskusi begitu. Ini kan cuma diskusi, Bang. Kenapa sih mesti bawa begitu, narasi seperti itu? Saya katakan pada Bang Suma, silakan, saya boleh berterima. Tetapi anak-anak kita gimana, Bang? Masa kita mau mendidik mereka dengan cara-cara seperti ini? Pertimbangan saya di situ, makanya saya mundur. Bukan saya lari loh. Justru ada pertimbangan yang lebih besar dari itu. Pertimbangan saya apa? Kalau saya membuktikan dari tantangan Bang Suma itu, apakah Bang Suma dapat melakukan itu? Mempertaruhkan leher itu? Jangan Bang Suma. Saya sudah mengatakan jangan Bang Suma. Ada dalil nggak? Ya. Makanya kalau saya sebutkan dalil, Bang Suma akan melakukan. Iya. Oh, tunjukkan dalilnya. Ya, segala kemana dalilnya? Ada. Atau hanya sandiwara radio aja? Acting. 100.000% saya dapat membuktikan, makanya saya hindari itu. Sila tunjukkan. Tapi begini Bang Suma ya, saya akan tunjukkan. Ada dalilnya. Justru Anda mempertontonkan kepada anak keturunan kita bahwa seorang pendeta Edlio ternyata boleh berbohong. Stop, jangan bawa saya pendeta di sini Bang Suma. Mana dalilnya? Kecuali Anda mengakui saya sebagai pendeta Anda.
Mau akui saya Mana sebagai pendeta dalilnya? Anda? Anda Jangan pendetanya itu orang jadikan Kristen. jangan bawa narasi itu hanya sekedar jualan kamu, trik kamu, supaya kamu wah berhadapan dengan pendeta. Faktanya, Saya bukan faktanya pendeta di memang Anda Komal ini. pendeta. Tapi faktanya Anda pendeta kan? Buktikan. Anak Maria bukan Tuhan, Anda ajarkan Tuhan. Anda Buktikan. pendeta, Anda nggak mau ajarkan Anda sebagai seorang pendeta. Buktikan. Kan lucu. Mau bohong lagi. Buktikan. Buktikan. Anda Kalau seorang saya pendeta. sebagai pendeta. Ya memang pendeta. Ya buktikan. Ya memang Anda seorang pendeta. Nah itu makanya omong kosong gitu. Jangan selalu dipamerkan. Omong Udahlah, kosong gitu udahlah. ya. Silakan tunjukkan Saya aja nggak dalil. perlu Nggak usah- menunjukkan identitas saya. Saya tidak perlu menunjukkan identitas saya sebenarnya ya, sempurna. Nggak perlu. Karena tidak ada kependetaan saya di Komal ini. Kecuali Bang Suma mau mengakui saya sebagai pendeta Bang Suma. Mau? Ya enggak dong. Mau tidak? Nah makanya Saya jangan bukan- begitu. Lah, Sudah, kalau saya sudah orang pendeta memang saya pendeta, sudah Pak. melumpuhkan logika kamu. Ya. Ini gangguan jiwa juga ini. Anda seorang pendeta, kenapa Anda Satu. mengaku bukan pendeta? Sekarang saya tanya, siapa yang ada gangguan jiwa? Lah Anda lah. Kan saya pendeta. Iya, makanya kita buktikan. Begitu kalau berdiskusi ya. Bukan Coba cuma jujur. diomong-omong. Apakah betul Begini, Anda bukan saya seorang katakan. pendeta? Saya tanya, apakah saya membawa kependetaan saya di Komal ini? Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Apakah Anda seorang pendeta? Apakah saya pernah membuat sakramen di sini? Loh, saya tanya. Anda seorang pendeta Apakah atau saya bukan? pernah menikahkan Nah, orang di Komal ini? Coba saya buka ya. Jadi Apakah jangan saudara bawa Leo ini kependetaan adalah saya seorang pendeta? gitu loh ya. Siapa nih yang nggak waras di sini? Jangan Ya, bawa Anda saya lah, dalam seorang diskusi pendeta, yang tidak tidak ngaku. produktif begini. Udah kita lewat buka aja di Bang YouTube. Suma ya. Lewat Aku aja mau Bang. buktikan. Jangan takut. Bukan. Kebohongan Anda saya buka di sini nih. Nggak ada Ini takut Anda- saya. Iblis pun kalau berdaging saya tumis dia. Jangan mempermalukan diri kamu sendiri Bang Suma. Udah itu ya. Saya peringatkan aja. Kamu jadi malu. Udahlah enggak Bang Suma, jangan mempermalukan diri kamu dengan data yang salah itu. Ya. Anda seorang pendeta. Tuh kan, kamu malu kan? Ini Anda seorang Kamu pendeta. malu kan? Ini Anda seorang pendeta. Kamu coba nih, lihat muka saya baik-baik nih, Bang Suma. Lihat. Hah. Kita Malu kan tunjukkan kamu? Anda seorang pendeta Berapa ini. kali kamu dipermalukan lewat kamu sendiri loh. Mualaf palsu. Jangan tambah buat diri kamu malu dan teman-teman kamu jadi malu di sini. Kecuali saya membawa, misalkan saya menikah, kamu kan sebentar akan menikah tuh. Kalau kamu mau mengakui saya sebagai pendeta, saya nikahkan kamu. Saya buat sakramen. Salah Bang Suma. Jangan buat diri Jadi? kamu menjadi malu. Jadi Ya? mau curhat-curhatan aja kita ini. Oke, selesai ya. Makanya jangan gitu Bang Suma. Saya membawa narasi saya agar supaya kita berdiskusi secara elegan. Jangan tuduh-tuduh ya. Loh, Anda Begitu. elegan gimana? Orang Kemudian- dari tadi curhatan terus. Loh, kamu yang membawa diskusi saya. Jadi playing victim kamu Bang Suma. Loh, Anda dari tadi mau apa? Sudah berapa menit Anda di sini? Ngapain? Ayo. Diskusinya kapan? Yang bertanya siapa? Ya saya kan minta dalil. Mana dalilnya? Berarti Tuhan kamu yang menciptakan mengenai saya Adam. bicara kan? Kamu yang Terus mengenai saya bahasan- bicara kan? Nah, Oke, bahasan jadi Anda mau balik apa? kepada topik enggak? Mau balik ke topik atau enggak? Ya, silakan. Mau bahas Tunjukkan. pendeta saya atau mau bahas apa? Tunjukkan di mana Kamu yang Adam. ngomong bukan saya Bang Soma. Jangan playing victim. Ya. Kemudian saya pertegas ya. Udah Bang Soma. Di mana dalilnya? Kita diskusi baik ya. Iya, saya jawab ya. Dari tadi Anda Saya yang jawab. ngomong, saya diam-diam aja loh. Anda lagi mengatakan, silakan. Di Kamu mana membuat saya dalilnya? kesal gitu loh. Di mana dalilnya? Tapi begini ya sobat, cuma ya maaf kalau saya sudah terbawa tensi ya, sobat begini ya. Saya apologet cuma. Tujuan saya bukan membuat orang mendengar ucapan saya membuat tersakiti. Enggak. Saya akan berlutut minta maaf di hadapan kamu. Kalau narasi saya membuat kamu sakit hati. Ingat Bang Suma,
ketika saya pertama kali ya, saya mengatakan, Bang Suma, saya datang untuk membangun tali silaturahmi dengan Anda, sekalipun kita berbeda. Sehingga saya katakan, satu saat saya kembali ke umur panjang, karena saya sering juga ya mampir di sana. Tidak mustahil kan, saya ketemu, saya telepon, Bang Suma, ayo dong kita kopi-kopi. Sampai segitu kan Bang Suma? Benar nggak saya mengatakan begitu? Benar? Ya, oke, puji Tuhan ya. Oke, jadi saya tidak akan membuat Anda menjadi sakit hati. Maka saya mencegah narasi tadi, nggak usah bawa-bawa leher Bang Suma ya. Kita kok diskusi gitu. Saya akan jawab ya. Oke, barangkali saya tidak perlu memperpanjang lagi. Saya langsung to the point aja ya. Bang Suma kan bertanya dalil, di mana dalilnya bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal. Betul nggak? Atau ada yang salah dengan pertanyaan itu? Di mana dalilnya Adam dicipta di Eden untuk kekal di Eden, Pak? Jangan kita bahas Eden. Oh iya, udah berubah lagi kan? Tambah Eden sekarang. Kemarin kan di mana manusia diciptakan untuk, tar dulu. Bang Suma saya buka aja rekamannya. Di mana manusia diciptakan untuk hidup kekal kan? Udah ada rekamannya kok Bang. Di situ aja buktikan. Udah nggak usah perpanjang. Bang Suma bertanya di mana manusia diciptakan Adam, untuk hidup kekal. di mana Adam dicipta untuk hidup kekal di Eden? Adam. Saya rewind lagi teman-teman ya. Saya rewind lagi ya. Kita berbicara tentang dosa panjang lebar kemarin ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah manusia diciptakan oleh Allah, manusia yang sebagai makhluk paling mulia diciptakan untuk mati? Bang Suma berusaha berkelit dengan jawaban yang sebenarnya nggak clear. Makanya saya merumus. Saya menunjukkan pada kata Suma supaya paham pertanyaan saya. Apakah Bang Suma diciptakan sebagai paling mulia, diciptakan untuk binasa? Baru di situ Bang Suma memberikan ketegasan. Itu berbicara mengenai ada. Ntar dulu Bang, jangan dipotong. Saya mengklirkan permasalahan kita. Diskusi. Bang Suma mengatakan, ya, saya diciptakan untuk dibinasakan. Gitu kan terakhir. Baru Bang Suma mengatakan, kalau begitu apakah Allah menciptakan? Di mana dalilnya Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal? Begitu kan? Buka aja ya di Adam, dosa waris yang sedang kita bahas. Oke lah, kita akui lah, nggak apa-apa. Jangan Anda pakai jurus gereja. Jangan Anda pakai jurus gereja di sini. Jangan Anda pakai jurus gereja. Yang saya pertanyakan, di mana dan untuk kekal di Eden? Aduh, parah. Nggak apa-apa, saya setuju aja lah ya. Saya setuju, nggak apa-apa. Memang itu persoalannya. Ikuti mau ya. Oke, sabar Bang Suma. Kan itu memang persoalannya. Iya, kamu tambah kata Adam nggak apa-apa, di Eden nggak apa-apa. Memang dosa waris ya itu sudah, saya setujui. dari mana? Kan Adam. Aduh, kamu mau mengotot-ngototan atau berdiskusi Bang Suma? Anda mengatakan bahwa sobat. Anda mengatakan bahwasanya kalau tidak ada dosa, Adam tidak akan meninggalkan Eden. Kita akan tetap di sana. Maka saya tanya dalil. Mau bantah-bantahkan? Mana dalilnya? Mau berbantah-bantahan atau mau diskusi? Di mana dalilnya? Saya sudah ngikuti loh, saya memanjakan. Di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Eden? Saya memanjakan Bang Suma loh di Komal kamu sendiri. Biasanya teman-teman Muslim yang berkunjung ke Komal saya manjakan. Saya kayak saya kemarin. Ya, saya dimanjakan kemarin di Komal Anda. Iya. Oh, kalau itu di luar kendali saya ya. Tetapi biasanya saya menuruti gitu loh. Yang saya maksudkan, saya memanjakan dengan menuruti apa mau kamu. Sekalipun kamu tidak merespon dan tidak menjawab, apakah Bang Suma diciptakan untuk mati? Ya, kalau begitu Allah Maha kejam dong. Menciptakan Bang Suma untuk dibinasakan. Kenapa lari ke situ? Iya, kamu kan nggak menjawab. Eden. Makanya saya tidak merespon itu ya. Kalau Bang Suma menghindar nggak apa-apa. Apakah Adam dicipta jujur untuk dulu, kekal di Eden? Ya, Anda yang harus jujur. Anda yang punya PR kok lemparkan ke saya. Inilah liciknya Kristen. Anda yang punya PR.
Kenapa jadi saya yang punya PR? Licik bener ini Kristen-Kristen ini. Begini, Bang, Anda yang punya licik PR. lagi kok. Di mana Kok licik dalilnya? kamu, begini, Adam Bang Suma, dicipta kalau kamu untuk kekal di Bang Eden Suma. itu mana dalilnya? Makanya muncul pertanyaan Anda, apakah Tuhan Saya lagi mau menciptakan Anda menjelaskan, untuk Anda binasa? bolak-balik. Mau saya jelaskan tidak? Saya butuh Tadi bilang penjelasan saya lari. dalil. Saya nggak punya dalil. Dalil di mana Framing Tuhan aja. menciptakan Adam Iya, untuk jangan Eden nyerocos saja, kekal di situ. Mana Bang. dalilnya? Silakan. Jangan nyerocos terus gitu loh. Bagaimana saya dapat memberikan dalilnya kalau abang nyerocos? Tetapi klaim dulu ya abang. Jangan bawa leher ya. Kayak Bentar, Belanda. jangan Mau bawa bicara leher di ya. sini. Udah komal saya. Jangan bawa Anda leher lagi ya, yang mau Bang, ya. bicara saya di. Bentar ya. Jangan bawa leher. Saya mau. Saya orang yang lebih paham dari Bible daripada Anda. Yang saya tanya, mana dalilnya Elohim menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden? Anda tidak sanggup memberikan dalil, Anda balik ke saya. Apakah Anda diciptakan untuk mati? Ada berjubel data bagi saya. Kamu sabar dulu dong. Ya udah, tunjukkan satu aja. Jangan ngoceh. Satu aja. Ya. Banyak. Tetapi begini Bang Suma ya. Satu Saya aja. jelaskan sabar ya. Nah, Sabar. tetapi Saya lagi mau kan- menghindari dulu bawa leher di sini. Ya. Saya nggak bawa Diskusi leher kita lagi. bukan bawa leher. Ya mana dalilnya? Silakan Anda tunjukkan dalil satu aja. Adam dicipta untuk kekal di Eden, itu mana dalilnya? Ya. Langsung aja. Baru deh. mau cari. Tadi katanya berjubel. Bertele-tele. Ya langsung. Berjubel Nah, nih, ada nih makanya. di saya nih. Saya punya catatan. Ya sudah, Catatan tunjukkan. kita kemarin loh. Tunjukkan. Ya. Tunjukkan. Satu Sudah, aja, sabar satu ya. aja. Saya mau mempersingkat aja supaya nggak bertele-tele di sini ya. Anda yang Tentang bertele-tele dalil. kok. Gitu Bang Suma. Silakan. Semuanya teman-teman ya, ini ya. Tetapi Bang Suma jangan dulu bawa leher, jangan lah ya. Boleh nggak ketemu saya? Tidak dibahas lagi, lucu Anda ini. Enggak, kok tidak dibahas lagi? Karena dari tadi kamu masih ngotot gitu loh. Ya, jangan bawa leher ya. Udah ya teman-teman ya, kita diskusi aja. Dan saya beri jawaban sekarang ya. Sebenarnya saya Iya, mau bawa dari silakan. kejadian 1. Ketika saya berusaha menjelaskan, ya saya mundur karena kata-kata itu Bang, gitu loh. Dari kejadian 1 kan, sekarang saya langsung loncat aja ya pada kejadian 3. Sebenarnya teman tadi sudah menjelaskan itu, tetapi dia loncat, ya. Kalau dia tadi sudah menjawab, saya tidak akan naik lagi. Nah, karena dia loncat, saya harus melengkapi. Kejadian 3 ya, di sini Bang Suma. Dengarkan ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini ada 24 ayat. Abang bersedia nggak? Saya baca ini. Saya minta dalil di mana Tuhan Ini menciptakan dalil Adam untuk 1 kekal sampai di 24. Eden. Silakan Anda bacakan. Nah, kalau kamu mau silakan. menciptakan dari penciptaan, saya bawa dari kejadian 1. Ya, saya cuma butuh dalil Tuhan mencipta Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Oke. Ya. Untuk kekal ya, Bang Suma ya. Oke. Sekarang, kalau saya dapat membuktikan, Nah, apa apalagi? konsekuensinya? Nah, itu Apa kan. konsekuensinya? Ini. Janji Bang Suma, ntar. Kuulang. Itu lagi. Janji Lah, aja terus diganti Anda dengan yang lain bertanya. Bang Suma. Janji aja ganti yang lain. Saya akan lebih Enggak usah tunjukkan. Oke. Saya lanjut ke kejadian 3 ya. Teman-teman simak dengan baik ya. Gini ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di antara binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allahmu berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nih, iblis membolak-balikan firman Tuhan, karena dia penipu sejak semula. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan
kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Disinilah kata mati keluar. Ya, baik. Kemudian ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diputarbalikkan loh tuh firman Tuhan. Saya nggak tahu seperti apa yang suka memutarbalikkan firman Tuhan. Pertanyaan refleksi itu aja. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tuh, si iblis membujuk gitu loh manusia menjadi seperti Allah. Ya, saya ulangi. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya sebenarnya perempuan ini tidak tahu tentang baik dan jahat. Nah, ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, pohon memberikan pengertian. Ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maksudnya Adam ya. Dan suaminya pun ikut memakannya. Ya. Maka terbukalah, nah di sini ayat 7, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi, ya, untuk membuat cawat menutup tubuh mereka ya. Mereka mulanya nggak tahu kalau telanjang. Oke ya, ayat 8, sabar teman-teman ya, kalau ingin mendapat jawaban yang clear. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Itu loh, Allah mereka mau menyembunyikan diri itu supaya nggak terlihat. Ya mungkin kan, itulah manusia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apa Allah nggak tahu? Di manakah engkau? Ia menjawab, ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau, ini manusia loh yang menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Manusia sebelumnya nggak pernah takut, ya. Apalagi cuma di Komal ini. Setan berdaging pun saya tumis dia. Ya. Bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, ya, Allah berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Nggak ada kan? Nah, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Tuhan sebenarnya tahu gitu loh. Ya, manusia betul menjawab. Nah, inilah manusia ya, lihat ya tingkah manusia. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Menyalahkan gitu loh si Adam. Tuh perempuan yang kamu tempatkan di sisi aku, dia seluruhnya yang bersalah. Manusia loh ya bang, saling melemparkan kesalahan. 13. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan. Nah, dari Adam, dari laki-laki kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saling melempar kan? Lah, ular itu loh Tuhan, dia yang memperdaya saya. Adam memperdaya Hawa, Hawa bilang itu ular, gitu kan? Menghindari gitu loh. Makanya jangan suka menghindar. Ya, jujur. Ya, setengah dulu. Itu yang Tuhan sudah butuhkan. 13 kan? Dulu. Bentar, bukan. Saya belum menemukan dalil. Iya, makanya saya bawa pada dalil. Makanya kalau Anda mendengar saya, jangan dipotong. Mana? Mana dalilnya? Jangan hilangkan iya, saya berikan. Kan ini mulanya tentang kematian. Ganti-gantian nanti Bentar dulu, abang lanjut lagi. Oke. Begini aja, langsung aja lah. Karena kamu begitu aja, begini. Di sini ya, dengarkan ya. Dengarkan Pak. Calon aja 12, ayat 16. Firman-Nya, akibat ya, dosa tadi. Firman-Nya ya. Mau mendengar nggak? Supaya kamu ngerti kronologinya. Saya tanggapin Kitab dulu. Kami itu kronologi, bahkan kita jelas urutannya. Beda dengan di kitab kamu. Membawa pada dalil. Dalil kan?
Itu yang saya menjelaskan. Ya, silakan. Tentang bicara tentang dosa warisan, ya. Satu kali aja tentang dosa warisan, ya. Saya nggak dikasih waktu Firman-Nya bicara kepada ini. perempuan itu, saya akan berikan waktu seluas Anda bicara, tetapi berikan saya menjawab secara utuh pertanyaan Anda. Oke. Kita tunggu teman-teman. Oke, ya, sabar teman-teman ya. Saya menghargai dan berterima kasih atas kebesaran Anda. Supaya Anda tidak menjadi misteri lagi tentang kisah ini, ya. Saya buka. Silakan. Firman-Nya kepada perempuan itu, saya loncat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah. Jangan di mute, Dinda, jangan di mute. Please, buka mic-nya Bang. Moderator saya salah tekan. Dibuka. Jangan sampai dia nangis. Ya, lanjut. Saya Jangan terlalu, membawa kebencian di sini, ya. jangan Ya. kelamaan Bang ya, jangan kelamaan. Silakan. Nah, bagaimana saya menjelaskan dalil dong, ya? Saya sudah menjawab dengan sekaligus tentang dosa Sudah warisan. hampir 10 menit. Sudah hampir 10 menit. Ya, oke. Belum ada Oke, dalilnya. gitu, Silakan. ya. Lalu firman-Nya, bentar. Sudah dekat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Betul, ya? Lalu firman-Nya kepada laki-laki, manusia itu, ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka kamu, dengar ya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi itu loh akibat, itu betul ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Mati ya, menjadi tanah. Sudah. Ntar sedikit lagi menjawab dalil kamu ya. Sedikit lagi. Semoga karena dari situlah engkau diambil, dari tanahlah kamu diambil, bukan tanah dibawa ke surga, dibuat di surga dan diturunkan lagi ke bumi. Enggak begitu. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terbukti ya, jadi debu ya. Nah, manusia itu memberi nama Hawa. Kamu tidak tahu siapa Hawa kan? Tidak tahu kan kamu nama Hawa? Oke. Nah, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab apa? Ada artinya. Apa itu arti Hawa? Iya. Dia adalah menjadi ibu dari semua yang hidup. Baru tahu semua? Arti Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Ya, kamu nggak kenal Hawa. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Saya jelaskan nanti ya, kulit binatang. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi. Ini dalilnya. Ya, saya harap kamu sadar dengan pantangan kamu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Ada pohon kehidupan ya Bang Suma, bukan cuma pohon yang satu. Salah ini suratnya. Saya ulangi ya. Ralat suratnya. Salah ini dek. Saya ulangi ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia, manusia itu maksudnya, mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Ingatlah, kehidupan, dan memakannya, sehingga dalilnya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Ralat suratnya dulu nih. Hidup selama-lamanya. Nih. Salah itu. Udah.
Jadi Udah. saya berikan dalilnya ya. Artinya Ya, di silakan. sini Mana memang dalilnya? sebenarnya manusia hidup selama-lamanya. Ini loh dalilnya. Ini Udah, dalilnya. saya giliran jadi saya. Tuhan dengarkan dulu. Ada pohon kehidupan, ya. Soalnya kalau Adam tidak menjamah atau makan buah itu, dia tidak mengalami kematian, ya. Dia tidak diciptakan untuk mati, tetapi karena ada melanggar, berdosa, maka situlah pertama kata mati keluar. Nah, karena di situ ada pohon kehidupan, dengar. Karena di situ ada pohon kehidupan, Tuhan bilang, ya, supaya dia tidak dapat mengambil dan memakan pohon kehidupan itu, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya, kekal, selama-lamanya itu kekal. Nah, supaya tidak manusia kembali ke situ, Tuhan Allah mengusir dia dari taman, bukan diturunkan dari surga. Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya mengusahakan tanah di mana dia diambil. Ia menghalau manusia. Saya telah menjawab Udah ya. bahwa manusia diciptakan di dalam kekekalan. Silakan. Ya. Baik, tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta. Jadi gini, Ya. saya jadi kesian gitu loh. Yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Elohim, tapi iblis. Catat itu dulu. Catat. Jadi kerangka berpikir Islam dengan Kristen itu yang berbeda. Di Kejadian 3 nomor 4 itu, yang menjanjikan hidup kekal itu iblis. Apa kata iblis? Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kau makan buah. Siapa punya janji? Iblis. Data nomor 5-nya apa katanya? Tuhan Elohim mengetahui, katanya, kata iblis nih, bujukan iblis, bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu kekal. Kalau kau memakan buah itu, maka kamu kekal, kamu tidak akan mati. Jadi yang menjanjikan kekal di Eden, iblis. Sedangkan Elohim, data sebelumnya, Pak, di mana kamu memakannya maka kau akan mati. Berarti Tuhan tidak menjanjikan kekal, malah mengancam mati. Berarti tidak mengatakan kekal. Yang mengatakan kekal itu iblis. Yang keempat, poin yang Anda bangga-banggakan di Kejadian 3, titiknya di 22 itu, justru Tuhan menghalangi Adam untuk jangan makan pohon kekal supaya tidak kekal di Eden. Pak Leo, Anda selama ini mungut perpuluhan hanya untuk nipu jemaat. Oke, sekarang tiktokan. Siapa yang menjanjikan hidup kekal? Jangan tiktokan, selesaikan. Enggak perlu tiktokan. Saya sudah selesai. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan hidup kekal di Eden? Iblis atau Elohim? Jawab. Baik ya. Saya jawab ya. Inilah cara kerja tipu muslihat iblis, tipu-tipu. Saya Jawab, siapa yang menjanjikan? Bentar. Siapa yang menjanjikan Makanya saya hidup mengatakan kekal? meluruskan tipu-tipu ini. Siapa Justru yang ini- menjanjikan hidup kekal? Pak Leo. Kalau Siapa saya yang jawab, berikan saya menjanjikan? menjawab. Jangan Iya, kamu tapi putar-balikan jangan firman Anda itu. bikin Jangan gerakan menggunakan tambahan. Metode iblis. Jangan Anda Iblis menggunakan suka tipu-tipu. gerakan tambahan. Jadi jangan Pertanyaan kamu bawa saya. tipu-tipu di sini ya. Pertanyaan Iya, saya, sudah Pak tahu Leo. pertanyaan kamu kan? Kamu Berdasarkan memutar dalil. firman dengan mengatakan Berdasarkan bahwa iblis yang dalil. menjanjikan hidup kekal, ya. Oh, Jangan saya baca putar dalilnya balik. kalau begitu. Ya. Sabar. Silakan. Saya baca dalilnya. Di Saya mana baca dalilnya. iblis menjanjikan? Kejadian. Dan buktikan ya. Iya, Kejadian 3. Iblis menjanjikan Kejadian hidup kekal. 3. Kejadian 3 nomor 4. Iblis berkata kepada mereka, kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pertanyaan saya, kalau tidak akan mati itu kekal atau tidak? Makanya jangan tipu-tipu di sini, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Iblis, saya sabar. Kamu menggunakan cara iblis memutar Enggak, saya bertanya, Iya. saya Itu bertanya kata- kepada
kata Iblis iblis. menggunakan kata itu, dengar Bang Suma. Nah, Iblis pertanyaannya, menggunakan kata itu untuk memutarbalikan seperti iya Bang betul. Suma lakukan Sekarang ini. pertanyaan saya, yang menjanjikan hidup kekal ketika makan buah itu siapa? Elohim atau iblis yang menjanjikan hidup kekal? Allah yang berhak terhadap hidup kekal. Iblis tidak punya hak terhadap hidup kekal. Oke? Jadi nggak mungkin kita buktikan. Nggak usah bantah. Di Kita data buktikan dalil dengan itu. data. Sabar dulu. Kita buktikan dengan Di data itu. Jangan bantah-bantah. Di data itu, Pak. Jangan Pak Leo. memutarbalikan firman Tuhan. Pak Leo, Iblis Pak selalu Leo. menggunakan Bang Suma untuk memutarbalikan firman Tuhan. Sama dengan cara Pak iblis Leo. tadi. Dan Pak kamu Leo, mengatakan Pak Leo. Bang Suma, Pak Leo. iblis tidak pernah punya hak untuk memberikan hidup kekal. Yang Ya, menjanjikan iblis tidak bisa hidup menghidupkan. kekal. Yang Di mana iblis bisa menjanjikan menghidupkan? hidup kekal. Yang menjanjikan Di hidup mana kekal iblis di bisa situ siapa? menghidupkan? Oh, saya Di tunjukkan mana dalilnya, Pak iblis ya. bisa menghidupkan? Oke, baik, Ya. baik. Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan. Yang menjanjikan hidup kekal adalah iblis. Meskipun itu Ya. hanyalah tipuan iblis. Saya tunjukkan dalil, mau? Lah, kalau kamu membantah itu tipuan, kenapa harus kamu gunakan? Lah, kan Falasi saya lagi bertanya kamu, ke Bang Pak Suma. Edi. Saya Kamu bertanya. melakukan falasi Saya lagi, Bang bertanya. Suma. Saya bertanya ke Pak Edi. Berpikir baik-baik dalam menyampaikan. Dengar. Gunakan Saudara logika dengan Pendeta baik. Edi, dengar. Yang Nggak usah bawa menjanjikan pendeta, hidup kecuali kekal. saya akan melakukan sakramen pernikahan. Saudara Edi Leo yang Jangan bawa itu menjanjikan. ya. Saudara Edi Leo Kenapa sih yang kamu mau menjanjikan. framing saya pendeta di Komal kamu, Edi Leo. Kalau Saudara Edi Leo. dalam bahasa kita, itu Leo pembohong itu. Oh ya, ini Anda sudah buktikan itu emang. Jangan lakukan kebohongan. Kalau Kamu di memutar data balikan itu, firman Tuhan, saya oke, tunjukkan saya dalilnya. tunjukkan. Baik, saya tunjukkan dalilnya ya Pak ya, supaya Anda paham bahwa yang menjanjikan hidup kepada Adam dan keturunan saya besarkan supaya Anda belajar dari Bang Zuma. Silakan. Iya. Saya akan belajar bukan berarti kamu merasa lebih pintar dengan saya. Kepintaran Saya tidak dibuktikan dalam cara berdiskusi. Ya, kamu Ini. mengatakan saya bukan apa-apanya, silakan dibuktikan saya Saya betul tunjukkan. tidak apa-apanya atau Bang Suma yang tidak Saya apa-apanya. tunjukkan. Gitu cara diskusi. tunjukkan. Kalau kamu mengatakan Adapun saya tidak ular, apa-apanya, ialah itu yang ngomong paling buktikan cerdik aja. Ya. dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tahan Bang Suma, supaya kamu paham ayat itu. Boleh nggak? Lalu Boleh nggak tahan? lalu sahut Oke. perempuan itu kepada ular tersebut. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba buah itu, nanti kamu mati, kata Tuhan. Berarti di sini Tuhan tidak menjanjikan hidup kekal, karena Tuhan mengancam, kapan kau dekati atau kau raba pohon itu, Bukan nanti Tuhan kamu yang mati. mengancam. Iblis itu perkataan iblis, bukan perkataan Tuhan, Bang Suma. Ini, Gunakan tetapi- kemampuan keterampilan kamu dalam bahasa Indonesia untuk mencermati setiap kata itu. Jangan jadi alat perempuan iblis. itu, kata perempuan itu kepada ular itu, buah-buah di taman pohon ini boleh kami makan, tetapi pohon yang ada, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba pohon itu, buah itu, nanti kamu mati. Oke, iblis kemudian menjawab apa? Ntar dulu Bang, itu perkataan siapa? Nanti kamu mati, perkataan siapa? Tuhan mengatakan apa terhadap Adam? Apakah Itu perkataan melarang makan? siapa? Nanti kamu mati. Saya Bukan ulang Tuhan yang dulu. berkata. Saya Aduh. ulang dulu, saudara. Bang Ini Suma, perempuan, saya kasihan perempuan dengan cara ini, kamu menelaah. perempuan Perhatiin ini. saya. Anda jangan mengganggu saya dong. Saya kan belum selesai. Oke. Nah, perempuan ini mendapatkan perintah dari Tuhan agar jangan makan buah pengetahuan. Nanti kamu mati. Ya. Nah, Iya. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti ular ini mengatakan kalau kamu makan buah, kamu akan kekal di sini, kau tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jadi yang menjanjikan hidup kekal di sini adalah iblis, karena iblis mengatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati. Kalau kau makan buah pengetahuan itu, kamu tidak akan mati. Kalau kamu tidak akan mati berarti kamu kekal, maka makanlah. Akhirnya tergoda Hawa dan mempengaruhi suaminya. Mereka makan, apa akibatnya? Kembali kepada ancaman Tuhan. Kapan kau makan kau mati. Maka yang berlaku adalah ancaman Tuhan, bukan tipu daya iblis. Maka saya katakan kepada saudara, yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Allah, tetapi iblis. Berarti kamu pengikut iblis, karena kamu telah berbohong mengatakan bahwa Adam diciptakan untuk Eden, kekal di sana. Saya minta dalil, kau nggak tunjukkan. Memang nggak ada. Justru di data dua-dua dikatakan apa? Nih, di data dua-duanya Tuhan nggak mau Adam hidup kekal. Baca dua-duanya. Nih, lalu Tuhan dua-dua berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan ia hidup dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk kekal selama-lamanya. Jedar. Tuhan tidak ingin Adam hidup kekal selama-lamanya di Eden. Yang menipu bahwa dia akan hidup kekal di Eden iblis. Berarti kau itu pendeta yang jelas-jelas adalah wakilnya iblis yang sudah menipu jemaat dengan mengatakan Adam dicipta di Eden untuk hidup kekal, tapi ternyata yang menjanjikan hidup kekal itu adalah iblis. Saya simpulkan sebelum Anda menipu lagi untuk yang kedua kalinya. Saya simpulkan dulu. Yang ada di Kejadian 3 yang menjanjikan hidup selama-lamanya alias kekal, iblis. Yang tidak ingin Adam hidup kekal di Eden adalah Elohim atau Allah. Anda memutarbalikkan fakta. Kembali saya kepada saudara, di mana Adam dicipta untuk kekal di Eden. Tadi dalil yang saya tunjukkan, iblis yang menipu dengan mengatakan akan kekal di Eden, padahal Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal, untuk apa? Tidak ada kekal di Eden. Terima kasih sahabat Bastian. Silakan Anda tunjukkan datanya. Anda gagal. Silakan buka mic-nya, silakan Anda menipu lagi, silakan. Syukran sahabat Bastian, barakallahu fik. Masya Allah. Silakan. Kalau kamu masih lagi memute, kamu jadi pengecut. Ya, Anda ngomong pada saat saya ngomong. Giliran Anda ngomong, Anda larang saya ngomong. Ini pendiskusi yang baik. Melarang Anda. Loh, tadi saya mau menyela Anda larang. Bukan. Biarkan saya menyelesaikan. Bukan Giliran begitu. Anda Karena apalagi Anda alasannya? kan bertanya untuk mana dalilnya. Anda tidak menemukan dalil. Sampai ke dalil. Bagaimana saya mau sampai ke dalil kalau Anda nyala terus? Oke, baik. Baik. Teman-teman, sekarang Udah, saya kasih kita sesi bahas aja, kedua. udah, kemana-mana. Tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan menginginkan Adam hidup kekal di Eden. Tadi yang Anda tunjukkan iblis yang mau Adam kekal di Eden dengan memakan buah. Baik, kamu tidak akan mati, melainkan hidup selama-lamanya. Itu janji iblis. Teman-teman, sekarang giliran Anda untuk yang kedua kalinya. Silakan. Teman-teman, saya saya mengajak semua 13.000 orang yang menyaksikan ya di sini. Kita kaji ya teman-teman bersama-sama ya. Kita buktikan semua ini pembohong, tukang ngibul ya.
Ini ya. Anda ya. ngatain saya pembohong, tukang ngibul. Makasih. Iya, makanya Silakan. saya mau buktikan. Kamu Iya, silakan. membohongi kita Ingat, di sini. saya mengatakan iblis yang menjanjikan Adam dan istrinya hidup kekal selama-lamanya di surga, bukan Tuhan, bukan Elohim. Elohim Begini, Bang justru Suma. tidak mau. Elohim justru tidak mau Adam kekal di Eden. Saya buktikan data. Begini, Bang Kejadian Suma. 3 nomor 2223. Silakan. Begini Bang Suma, saya mengatakan pembohong karena kamu berusaha memutarbalikan. Anda yang firman memutar Tuhan. balik. Siapa yang Makanya saya menjanjikan hidup katakan, kekal di situ? Dengarkan dulu, ntar kita bukti aja. Makanya saya Siapa katakan, yang menjanjikan buktikan. hidup Apakah selama-lamanya Bang di Suma situ? ini sebagai pembohong atau menyampaikan suatu kebenaran? Mari kita kaji. Pertanyaan saya kepada saudara, Udah, kita siapa buktikan yang aja, Bang menjanjikan? Suma. Siapa yang menjanjikan buktikan hidup aja. selama-lamanya di situ? Iblis Mau atau Elohim? menghindar lagi? Enggak, saya tanya, siapa menghindar yang nggak? menjanjikan? Kalau kamu Siapa menghindar, yang udah, menjanjikan? saya nggak perlu dari ini. Pendeta Leo, Mau menghindar nggak? siapa yang menjanjikan Ya. hidup selama-lamanya di Eden? Iblis Makanya atau Elohim? kita bahas Jawab. ya. Kita bahas ya. Silakan. Jangan menghindar ya. Jangan menghindar, Bang Suma. Oke, begini ya, kita bahas ya dari ayat yang terakhir. Jangan melakukan red hearing. Ya. Menghilangkan Siapa yang jejak menjanjikan dari hidup pokok. selama-lamanya di Eden? Jangan melakukan red hearing. Iblis atau Elohim? Jangan Jawab. melakukan red hearing. Jangan melakukan Jawab, falasi jawab, berulang-ulang. jangan menangis, jangan menangis. Jawab Udah saya saya. jawab. Silakan. Siapa Ya, yang teman-teman, menjanjikan dengarkan teman-teman semua hidup ya. kekal di situ? Siapa Ya, yang ya. menjanjikan hidup selama-lamanya di situ? Iblis atau Elohim? Jawab. Ya, oke. Kita buktikan aja ya. Poin yang terakhir saya mau menanggapi dia ya. Nanti kita merujuk ke atas dari paling akhir dulu. Ya, ayat 22 ya. Teman-teman kita kaji ya secara gamblang ya dengan ilmu bahasa yang sederhana. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tak tahu tentang yang baik dan yang jahat ya. Ya, bukan kekal. Jadi- tapi sekedar tahu. Iya, Lanjut. iya. Kalau tahu berarti kan ngerti Iya, tapi akibat bukan dari kekal. baik dan jahat. Tapi bukan hidup Udah, kekal. sabar. Iya, sabar. Maka sekarang lihat loh, karena manusia tahu baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Artinya jangan, ntar dulu. Jangan sampai dia hidup kekal. Jangan dengarkan, biarkan saya meneruskan ini. Artinya jangan sampai manusia itu mengulurkan tangannya pada pohon yang satu lagi loh ya. Jadi ada dua pohon di situ, ada pohon yang lain ya. Nah, jangan sampai dia mengulurkan mengulurkan tangannya untuk meraih pohon kehidupan. Disebut Kalau dia meraih- dengar dulu. Kalau dia meraih, Pohon kehidupan, efeknya ya. apa? Kalau dia meraih, Jangan efeknya dulu, apa? gitu loh. Bentar ya. Kamu boleh mendengar gak? Oke. Kalau saya dia meraih, sekarang- apa akibatnya? Iya, saya turuti, saya manjain kamu lagi ya. Ikutin Kalau aja. kalau dia makan Iya, sudah, ilmu saya itu tadi, jawab. pohon kekal, jawabannya apa? Silakan. Aduh, Soma. Saya Aduh, prihatin. jangan lebay kali. Ya. Jangan lebay. Kalau Ya. sampai Adam Saya makan buah oke. pohon kekal, apa efeknya? Adam akan Ya. Oke, ntar dulu Bang Soma, jangan framing. Adam akan Jangan jawab menurut artinya di situ ada buah pohon hidup kekal. pohon ya. kekal. Nah, Tuh, kalau Adam dengar ya, makan, kekal ya. maka Adam akan Dengar. Garis bawah kata ke garis bawah ya Bang kalau ya. Oke. ya. Eh, Kalau Adam makan, maka Adam akan kekal, betul? Betul? Maka Tuhan menjaga oke. supaya jangan Adam kekal. Kamu yang mau menjawab, kamu mau suka jawaban saya atau kamu mau jawab sendiri? Kita Kamu kan bertanya ke tiktokan. saya. Iya tiktokan. Kamu kan Ketika oke, Adam jadi makan, artinya ketika Adam makan sudah, pohon buah kekal, maka dia akan kekal. Tuhan mau nggak Adam makan buah kekal itu? Tuhan mau atau Tuhan tidak mau? Dengarkan, makanya ya, dengarkan narasi saya ya. Jadi gini, Tuhan mau atau jangan Tuhan sampai tidak mau? dengar. Sebab akibat ya, jangan sampai manusia itu mengulurkan tangan dan memakan buah itu. Kalau dimakan artinya apa? Manusia mengalami hidup kekal. Nah, berarti Tuhan nggak mau dia Sudah, kekal di sabar, Eden. sampai itu. Sebentar. Berarti Tuhan nggak mau.
training loh. Lalu kenapa Tuhan melarang? Artinya Bang Suma, oke, dengar teman-teman begini, kita kaji bersama-sama ya dengan teman-teman ya. Artinya Bang Suma sudah menyetujui. Artinya kalau misalkan manusia mengulurkan tangan dan memakan buah kehidupan itu kekal, artinya risikonya kalau manusia memakan buah itu, maka manusia akan mengalami apa? Kekal. Mengalami apa? Hidup Kekal di Eden. Oke. Nah, di Eden. Tuhan mau nggak? Udah, Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak? Ntar Dia dulu. hidup kekal. Bukan soal mau nggak. Ya. Perhatikan kaidah bahasanya. Kan Tuhan menghalangi. Perhatikan esensi. Nah, Bukan silakan. soal mau dan tidak. Bukan mau dan tidak. Coba berdiskusi Di situ Tuhan nggak coba mau. berdiskusi dengan nalar yang bagus. Selama ini kan kekurangan kamu di situ, Bang, ya. Tuhan Kamu mau sering nggak? menabrak logika kamu sendiri, ya. Tuhan mau Saya bawa nggak? pada pengertian. Nah, dengar, Jangan sampai di sini ya. Tuhan berfirman, Dengar ya, jangan sampai, dengar ya. jangan Artinya sampai. begini teman-teman. Iya, jadi Jangan Tuhan sampai mencegah supaya Adam mengulurkan dengarkan. tangannya. Iya. Artinya teman-teman, kita sudah sepakat ya, Bang Suma juga sudah sepakat. Artinya kalau buah itu dimakan, manusia hidup kekal atau tidak? Kekal. Hidup kekal. Nah, sekarang Oke, Tuhan mau sekarang nggak? saya lanjutkan. Tuhan Dulu, mau nggak supaya dia kekal? Jawab. Teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi dengan gini, kayak gini. Saya sudah ikuti maunya kekal. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Iya, gantian Tuhan dong, saya mau jawab. Adam Udah, kekal sudah. di Eden? Oke. Poinnya bukan soal mau dan tidak. Loh, jangan Poin yang kita sampai, bahas pada- jangan sampai dia mengulurkan tangannya. Berarti dia nggak mau. Tuhan nggak mau Dengarkan. Adam hidup bukan kekal soal di mau Eden. dan enggak. Teman-teman, jelas antara mau tidak pemahaman mau. di sini bukan coba Bang Suma menyimak dengan bagus ya arti ayat ini supaya jangan membawa penipuan. Ya, Anda yang menipu. Makanya saya menjelaskan. Anda yang menipu di sini. Makanya kita buktikan siapa yang menipu. Oke, apakah Elohim Mari. mau supaya Adam Tanya kekal? terus. Sementara kamu sudah kan kita ingin membombardir saya dengan membuktikan. pertanyaan, Kan kita tetapi ingin satu membuktikan. pertanyaan kamu nggak jawab-jawab. Kan kita ingin Kamu cuma bisa membuktikan. ya. Kan kita Kamu ingin cuma bisa melakukan red membuktikan. hearing terus. Loh, kok red hearing bagaimana? Jangan tantrum, Suma. Apakah Tuhan mau Adam kekal di Eden atau tidak mau? Jawab. Mau atau tidak mau? Persoalannya esensi dari memakan buah itu dulu bukan soal mau dan tidak. Soal mau dan tidak itu yang kedua. Oke, yang pertama esensi. Kamu ngerti kan apa itu esensi? Tahu. Oke. Tapi Ya. dengan ada sabar dulu. Tahan dulu. Ya, silakan. Itulah mau framing lagi. Silakan. Artinya esensi di sini ya. Silakan. Kalau manusia mengulurkan tangan dan meraih buah itu dan memakannya, di sini esensinya. Kalau dimakan, artinya manusia kembali mengalami hidup kekal, tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena sudah mengkonsumsi buah yang dilarang itu. Oke. Pintar. Itu esensi ya. Oke ya. Pintar. Artinya di sini bahwa manusia mengalami hidup kekal, itu intinya. Iya. Nah, Tuhan Sekarang tidak mau. Dengar. Tuhan mau atau tidak mau? Saya bawa pada pengertian Bang Suma. Tuhan untuk mau atau membuktikan tidak mau? Siapa yang bohong? Saya bawa pada pengertian untuk supaya membuktikan siapa yang bohong di sini. Ya. Tuhan mau atau tidak mau? Nah, artinya Tuhan tahu kan kalau manusia berhasil memakan itu kan manusia mengalami hidup kekal kan? Itu kan? Itu Iya, esensinya. iya, Nah, iya. Tuhan mau artinya nggak? Tuhan sabar saya jawab. Artinya di sini Tuhan mencegah, betul kamu bilang, saya akui. Mencegah antar. Mencegah apa? Ya, mencegah untuk apa? Supaya manusia jangan hidup kekal. Artinya manusia bisa hidup kekal. Ya. Manusia bisa hidup kekal kalau dia makan. Makanya Tuhan dengarkan. Makanya Tuhan ya mencegah supaya manusia tidak mengalami hidup kekal. Gitu loh, Bang Suma. Ya. Berarti Tuhan Artinya tidak mau supaya- Adam. Tuhan tidak mau
Adam supaya Adam Kamu kekal di Eden. bisa Udah. enggak? Kita belum pada dosa warisan. Kamu mau menyerah? Mau menyerah? Udah. Takut saya selesai. membuktikan tentang kebohongan Udah kamu. selesai. Udah selesai bahwa ternyata tidak Artinya ada kalau manusia dalilnya. makan, manusia hidup kekal, Leher kan? saya nggak jadi dipotong. Ya. Alhamdulillah. Masya Dia Allah. nggak mau jawab kalau manusia bisa hidup kekal Berarti gitu loh. berarti Mantap. selama ini Bang 2000 Zuma. tahun Kamu nyerah, Bang Kristen Zuma. telah melakukan penipuan kepada manusia Parah dengan gitu mengatakan logika kamu, ya, Adam Bang Zuma. mewariskan kamu dosa. telah memutarbalikan. Kamu telah memutarbalikan Allahu apa yang Akbar. Allah katakan. Allahu Kamu Akbar. telah menjadi sarana iblis 2000 tahun demi menjaga Kristen gengsi telah kamu, tertipu. Ya, 2000 saya tahun. mau ajak kamu ya 2000 tahun. bahwa siapa yang menipu di sini 2000 kamu nggak tahun mau. Kristen Takut ditipu saya dan menelanjangi menipu. kamu sebagai penipu di sini ya. Takut 2000 saya menelanjangi tahun. bahwa kamu lah 2000 menjadi tahun penipu. Kristen ditipu dengan Penipu jurus itu berasal dari besawaris. iblis ya. Saya kembali Penipu itu lagi. dari iblis. Saya masih kasih kesempatan. Dia Saya kasih menipu kesempatan yang menipu dengan mengatakan kau akan hidup Buktikan kekal dulu di surga ayat ini, Tuhan belum clear, atau Bang Elohim. Zuma. Jangan loncat-loncat kayak kodok. Lah, kita sudah membuktikan selesai. ayat ini, ya. Tuhan Dan selesai. tidak menginginkan. Dan kamu menipu. Tuhan tidak menginginkan. Kamu Tuhan tidak menghindari menginginkan. esensi kehidupan, ya. Kamu Tuhan menghindari tidak esensi menginginkan. pembahasan dari kejadian. Iya, Tuhan tidak menginginkan. Untuk apa? Supaya manusia hidup lagi kan? Hidup kekal kan? Supaya hidup kekal. Artinya supaya manusia hidup kekal kan? Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, Tuhan tidak menghendaki Berarti ya? Adam. Tuhan tidak menghendaki Adam hidup kekal di Eden. Betul? Artinya kalau Tuhan dengarkan ya, Tuhan memang tidak menghendaki. Artinya Tuhan larang, dengarkan. Tuhan larang agar supaya manusia jangan hidup kekal. Berarti untuk hidup kekal memang bisa terjadi. Ketika manusia Udah selesai. memakan buah hidup kekal itu, ya. Udah Begitu selesai, cara udah berpikirnya, selesai. Bang. Iya. Sudah selesai. Saya sudah dengar. Udah selesai. Dengarkan. Saya sudah menyatakan teman-teman di ternyata sini. Tuhan saya sudah tidak menyatakan. menghendaki Artinya, Adam manusia hidup kekal mengalami di hidup kekal. Eden. Kalau manusia Udah makan selesai. itu, makanya Tuhan tidak menghendaki. Betul tidak menghendaki. Masolang Tidak generasi. menghendaki manusia untuk hidup kekal. Hancur gereja, Karena hancur manusia gereja. bisa hidup kekal. Hancur jemaat Begitu pada Bang Suma kabur. cara berpikirnya. Saya prihatin dengan cara kamu berpikir Bang Suma. Udah selesai. Ya. Tuhan tidak Iya, menginginkan selesai. Adam hidup kekal di Selesai karena Eden. kamu Titik. Udah berusaha selesai. menutupi tentang kebenaran. Kamu berusaha untuk Udah selesai. berdusta di sini. Tidak ada dusta di sini. Memang selesai. Tuhan Kamu tidak menginginkan. Mau menerima Tuhan- bahwa manusia Tuhan- hidup kekal. Manusia Tuhan bisa hidup tidak kekal. menginginkan. Kalau manusia memakan pohon kehidupan. Tuhan Itu kan? tidak menginginkan Kalau Adam artinya hidup kan kekal. Tuhan tahu bahwa manusia bisa hidup kekal. Bisa, Saya tapi mau Tuhan berikan menginginkan. analogi. Tuhan menginginkan atau Iya, tidak? Intinya Tuhan tahu bahwa manusia hidup kekal. Tuhan Tuhan hanya mau tahu, nggak? Semua mengatakan tidak tahu. Tuhan hanya mau tahu bahwa tidak? manusia bisa hidup kekal, tapi Tuhan mau tidak? Mau mengatakan tidak. Aneh ya. Tuhan Kamu mau tidak? Kamu mau melawan logika Tuhan? Tuhan mau nggak kalau Adam hidup kekal Tuhan di Eden? tahu kalau Adam makan buah itu hidup kekal. Dia pelintir gitu teman-teman. Ya, itu loh dasar Dia logikanya. pelintir. Pertanyaan Tuhan saya, tahu, apakah Tuhan, logika berpikir di apakah situ, Bang Tuhan Suma. mau agar Adam Logikanya hidup di situ, kekal? Bang Suma. Artinya Tuhan tahu, Tuhan sadar kalau Adam memakan buah itu, mereka mengalami hidup kekal. Tuhan mau Itu nggak itu intinya. terjadi? Tuhan mau nggak itu terjadi? Bukan soal Tuhan mau, artinya potensi untuk hidup kekal. Itu Tuhan Sekarang tahu. pertanyaan, Tuhan mau Tahu nggak dia hidup kekal? Bukan Tuhan soal mau tidak? Tapi intinya, Tuhan mau tidak? Pertanyaan kamu bisa tidak? Ya. Tuhan mau Manusia hidup tidak? kekal. Saya Tuhan nyatakan, mau tidak? memang manusia hidup dalam kekekalan. Ya, kekal seperti Tuhan dia. mau. Tuhan mau Tapi tidak? ketika dia berdosa, manusia tidak kekal. Sekarang Tuhan mau ada jalan tidak? keluar, ada hidup kekal. Hidup Tuhan kekal mau itu tidak? akan terjadi dengan Tuhan mau hidup tidak? kekal itu akan terjadi jika manusia dimakan buah itu. Itu intinya. Nah, Tuhan mau nggak Sekarang saya Adam tanya, makan? kalau manusia makan buah itu kekal dia enggak? Kekal.
Oh, sudah, itu jawabannya selesai. Ya. Nah, sekarang Tuhan mau nggak? Kamu mau buktikan tantangan kamu? Tuhan mau tidak? Tuhan Nggak mau perlu tidak? buktikan tantangan kamu, ya. Tuhan mau Udah, ya? tidak? Bukan kata mau, tetapi kenapa? bisa tidak. Menurut Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan pertanyaannya, tahu. pertanyaannya. Tuhan tahu. Jawab. Tuhan tahu nggak? Wih, Kalau manusia benar-benar makan itu penipu. manusia hidup kekal nggak? Gitu loh Bang Suma logikanya, ya. Penipu. Saya nipu di sini. Siapa yang nipu di sini teman-teman? Leo penipu. Siapa yang nipu di sini teman-teman? Leo penyesat. Bang Suma mau melawan Tuhan. Pendeta Bang Suma lebih tahu dari Tuhan di sini, ya. Pendeta Bang Suma penipu. mau lebih. Bang Suma Pendeta mau lebih tahu dari penipu. Tuhan. Pendeta Edi Kamu Leo membuat penipuan penipu. karena kamu mengikuti jejak Silibis. Penipu. Kamu membuat penipuan karena kamu yang telah menjadi mau pengikut Tuhan si yang mau kalman Kamu- iblis. Allah tahu kalau manusia Iblis makan yang buah itu, manusia bermimpi. hidup kekal. Iblis Manusia hidup mau kekal. agar Ya, Adam Bang tertipu. Suma mempelintir, Tuhan menghindari kata tidak itu. mau. Kau yang mempelintir. Logika kamu ternyata kamu, Bang Suma. kamu, Nggak kamu, nyampe, ya. kamu Bahlul. Logika Kau yang kamu menipu. nggak nyampe, Kau ya. yang menipu Udah. Bahlul. Kau yang nipu Bahlul. Tengoklah ini saudara-saudara Kristen se-Indonesia. Tengok pendetamu. Tengok pendetamu. Lihat pendetamu itu. Lihat. Plototin pendetamu itu. Plototin pendetamu. Masya Allah. Barakallah fiik. Masya Allah. Subhanallah. Barakallah fiik. Terima kasih sahabat. Tengok itu teman-teman sekalian. Lihat betapa jahatnya agama dia. Lihat, agamanya memang sudah mengajarkan untuk jahat. Penipu, pembohong, penipu besar. Seorang pendeta melakukan penipuan dengan memelintir dalil dari kitabnya orang Yahudi. Jelas-jelas di data nomor 4 iblis berkata kepada perempuan itu, ketika engkau makan buah, engkau tidak akan mengalami kematian. Engkau akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya berarti iblis menjanjikan kekal. Baca nomor 4. Nomor 5-nya, iblisnya juga mengatakan, mengulang perkataan yang muaranya sama. Bila mana engkau akan memakannya, maka kamu akan hidup kekal. Itu kata iblis. Makanya Hawa makan karena tergoda hidup kekal. Tapi ternyata bohong, iblis menipunya. Nah sekarang tampil seorang pendeta besar, pendeta Edi Leo, pendeta besar. Pendetanya orang Kristen yang dia bayar tiap bulan perpuluhan, telah melakukan penipuan yang dahsyat dan nyata di tengah-tengah umat, di tengah bangsa yang kita cintai ini, dengan mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Ternyata itu adalah tipuan iblis. Iblislah yang mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Iblis yang mengatakan itu. Dan Leo, pendeta Edi Leo, jelas-jelas ingin menegaskan kembali bahwa Tuhan memang menciptakan Adam kekal di Eden. Dengan kata lain, Edi Leo adalah perpanjangan tangan iblis yang ada di Gan Eden. Jadi Edi Leo ini ingin berkata kepada kita orang Islam ini, orang Islam, andai saja nenekmu tidak makan, kakekmu Adam tidak makan, itu kau akan hidup kekal di Eden. Padahal itu adalah tipuan iblis. Data dua-duanya dan data dua-tiganya jelas mengatakan apa? Jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah hidup kekal atau merabanya. Jangan sampai, karena kapan dia meraba atau memakan buah kekal, maka dia akan sama seperti kita, yaitu malaikat dengan Elohim. Malaikat Elohim yang kekal tidak mengalami kematian pada saat itu. Ini fakta real. 2000 tahun Kristen telah ditipu dengan ajaran tersebut. Adam mewariskan dosa. Mana dalilnya? Adam hidup kekal di Eden cuman karena digoda oleh iblis, maka dia terpisah dengan Tuhan. Maka Yesus turun ke bumi untuk menyatukan kembali, mendamaikan.
penipu, pembohong. Pendeta besar, malam ini tamat riwayatmu. Saya berharap kepada saudara-saudara saya Kristen yang masih bisa selamat, segera angkat kaki dari agama yang menerima dosa waris dari Adam, tapi bohong. Bohong. Saatnya kalian berbenah, mumpung apologet Islam Indonesia masih ada di tengah-tengah kalian. Jangan mau sesat oleh pendeta Edi Leo. Pendeta Edi Leo adalah penyesat yang nyata di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa ini. Oke, data saya sudah sajikan, saya tunjukkan di layar datanya. Faktanya tidak bisa dia bantah, malah dia memelintir dan menuduh saya yang memelintir. Tamat riwayatmu saudaraku Edi Leo. Mending kamu pensiun jadi pendeta dan kau jadi petani saja. Gak usah kau tipu-tipu lagi jemaatmu, karena kau sudah terbukti malam ini adalah mendukung iblis yang menjanjikan hidup kekal di surga adalah iblis, dan kau mengatakan Tuhan yang menjanjikan hidup kekal di Eden, padahal iblis bukan Tuhan. Malah Tuhan yang tidak mau Adam kekal di Eden. Oke, lanjut. Saudara Nelson Malintoy, silakan. Buka kamera. Ya, selamat malam Bang. Malam juga. Nah, bagaimana? Kabar sehat? Sehat-sehat. Ya Bang, ya cuma saya mau ralat. Itu tadi bukan pendeta Edi Leo. Iya, silakan. Itu menurut informasi yang saya dengarkan 8 tahun yang lalu. Sekarang udah aktif lagi dia. Kalau pendeta Edi Leo saya kenal. Tadi bukan. Oh, siap. Cuma namanya saja yang mirip. Iya Bang, jadi dari pembahasan Abang tadi dengan Pak Leo tadi itu memang agak Pak Leo ya. Gimana? Jadi Pak Leo itu agak keliru. Iya, keliru, iya. Ya, kelirunya di mana? Kelirunya bahwa dikatakan bahwa Adam hidup kekal di Taman Eden. Yang Padahal itu janji iblis. Nah sebenarnya iblis juga tidak bisa berjanji dengan memberikan hidup kekal. Cuma dia mengungkapkan fakta dan betul. Nah ini lebih pintar dari Edi, dari Pak Leo. Lebih jujur. Betul itu. Lebih pintar dari yang lain. Cuma dari Alkitab. Itu dari berita. Jadi kita baca salah menafsirkan itu berbahaya juga. Nah, berarti ajaran yang selama ini bahwa Kristen itu mewarisi dosa dari Adam itu salah atau betul? Nah begini, dalam ini sebenarnya bukan mewarisi, tapi dosa awal. Dan dosa awal kan pertama kan Adam dan Hawa. Bukan mewarisi. Jadi kita dalam keadaan manusia yang berdosa, seperti tadi yang saya katakan tadi. Jadi sejak kita lahir dalam dunia ini sudah dalam keadaan berdosa sebagai manusia. Waduh, dari mana dosanya? Jadi begini Bang, kalau saya baca dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu fitnah. Itu fitnah. Ini kan yang sesuai yang ada di dalam Alkitab. Iya. Sorry. Tapi penulis yang sama juga mengatakan dalam 1 Timotius 2 nomor 14-15, Adam tidak mewariskan dosa, perempuan itu pun tidak mewariskan dosa. Kontradiksi. Ya begini Bang, saya tidak katakan Adam mewariskan dosa, bukan. Tapi menjalarkan dosa itu sama aja. Bukan begini Bang, maksud saya kita manusia ini semua kan dalam keadaan berdosa Bang. Bagaimana ceritanya Anda memfitnah manusia dalam keadaan berdosa? Sementara dalil Kejadian 1:28, Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan aku berkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya aku berkati. Di mana kita berdosa? Di mana Bang? Di mana? Dosa itu di mana kita?
laki akan bekerja bersusah payah mencari apa namanya. Oh, itu potensi yang ada pada diri manusia yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita, itu bukan dosa. Sebenarnya itu bukan Itu potensi yang ada pada diri kita untuk kita menjadi pemimpin di bumi. Kita harus menaklukkan Kejadian 1:26. Kita harus menaklukkan bumi. Bagaimana kita mau menaklukkan bumi kalau kita tidak bekerja? Iya, Jadi itu bukan dosa, Bang. Itu potensi yang ada pada diri manusia berkesesuaian dengan alam kita bernama bumi, bukan di Eden. Kalau di Eden kita nggak perlu berusaha memang, karena itu surga. oleh sebab itu kan waktu masih di Taman Eden kan mereka tidak bekerja. Iya, karena itu surga. Di surga itu tidak ada orang bekerja, terima kenikmatan, tinggal menikmati. Tapi kalau di bumi, alamnya beda. Nah, sedangkan Adam dicipta bukan untuk di Eden, dicipta untuk di bumi. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kami, untuk berkuasa di bumi, baik terhadap ikan di laut, burung di udara, dan binatang di daratan. Nah itu berarti memang kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha di bumi, maka kita hidup seperti kera, monyet. Ya, jadi yang saya maksudkan bahwa manusia ini semua kan berdosa, Bang. Kalau dalam ajaran Kristen, dalam Itu fitnah. Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua manusia telah melakukan dosa. Nah, itu fitnah, sama seperti iblis di Eden, fitnah juga. Kalau kau makan kau tidak mati, itu fitnah lagi. Kapan kau makan maka kau ikut kekal, itu fitnah lagi. Paulus datang memfitnah lagi. Kenapa bisa demikian? Karena itu menggenapi daripada angkatan jahat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itu. Nah, fitnahnya dari mana, Bang? Memfitnah manusia, dan Adam itu memiliki dosa waris. Itu fitnah. Begini, Bang, tadi kan saya katakan bukan dosa waris, Bang. Lah, tapi kita ini sudah berdosa katanya. Lalu dari mana potensi dosa itu kalau bukan Adam yang dibawa-bawa? Makanya saya tanya, sekarang manusia memiliki potensi dosa nggak? Yes, tapi bukan dosa waris. Iya, makanya saya katakan tadi bukan potensi dosa dari dosa warisnya Adam. Saya bukan bilang itu. Maksud saya, Tapi ada dosa. potensi dosa. Nah, tadi siang satu kelompok manusia di bumi ini yang mewarisi dosa memang Kristen. Kristen ini adalah pewaris dosa, tapi bukan dosa Adam yang diwarisi, tapi dosa para penyalib nabi-nabi. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Kristen ini adalah pewaris dosa. Sangat benar itu apa yang dikatakan oleh Abang Juma. Sangat benar sekali. Nah, sudah. Cuma yang saya maksudkan dalam ayat Roma 5 ayat 12 di situ, di mana keberadaan manusia dalam potensi manusia itu berdosa enggak? Potensinya melakukan dosa, iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalala. Potensi manusia itu dua, bisa jadi baik, bisa jadi jahat, bisa bertakwa, bisa kufur, ingkar kepada Tuhan. Memang, tapi itu tidak menjadi dasar pijakan untuk memfitnah Adam. Kalau kita merujuk pengakuan Yesus dalam Matius 23:32 sampai 36, Kristen ini memang pewaris dosa dari angkatan jahat. Jadi begini, Bang. Saya nggak bilang saya memfitnah Adam. Makanya saya bilang tadi bahwa manusia Anda membawa Roma 5:12 itu fitnah itu. Coba Anda baca. dalam Roma 3. Nah, saya baca dalam Roma 3. Roma 5:12 itu fitnah terhadap Adam. Di sini kan menyatakan bahwa semua manusia, Bang. Nah, Adam keturunannya semua manusia. Di sini kan Dalam sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Ya itu sama, garis bawahi sama. Iya. Sama. Terus Ya, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu. Itu itu. sama. Iya. Nah, Iya. nah, itu cuma hanya katakan sama seperti Ya, terus dan oleh dosa itu juga maut. Kata dosa pun maut. Nah, dan terus maut menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa.
Nah, itu fitnah itu. Nah, Itu fitnah. Bang, sesuai dengan Itu fitnah. nah, yang saya baca. Oke. Oke. Baik. Fitnah. Tunggu, Bang. Apakah itu Teruskan dulu. Apakah saya baca ini fitnah? apakah seluruh manusia itu mengalami dosa karena Adam? Begini Bang, saya tidak katakan tidak mengalami karena Adam, bukan. Ya kalau bukan karena Adam berarti enggak, berarti masing-masing kan? Iya. Karena semua manusia memiliki potensi bisa melakukan dosa. Nah itu baru betul, itu baru betul. Nah sekarang permasalahannya Adam tidak mewariskan itu. Yang nyata mewariskan, sekali lagi saya ulang, yang nyata mewariskan dosa kepada saudara kami Kristen itu adalah Farisi. Jadi beginilah Bang. Nah begini. Makanya umatku binasa karena kurangnya pengetahuan tentang firman Allah, tentang Bible itu. Makanya malam ini saya hanya ingin jelaskan, sebenarnya tidak ada kata waris, dosa waris. Yang ada hanya waris harta orang tua, harta dari nenek moyang kita. Kalau waris dosa, gimana itu? Tapi sebenarnya asal mula dosa itu, garis bawahi asal mula dosa itu pertama siapa? Adam dan Hawa, itu maksudnya. Bukan waris dosa. Ada Bang, ada. Kalau Anda baca di dalam KPR, di dalam kitab saudara itu jelas sekali dikatakan bahwa angkatan jahat, ketika berbicara mengenai angkatan jahat, berarti mau tidak mau saudara harus memahami angkatan jahat ini menggenapi semua pertumpahan darah yang terjadi dari Habel sampai Zakaria. Itu kata Yesus. Dan semua ini akan ditanggung dari angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat itu Bang? Angkatan jahat adalah yang menerima kebangkitan pada hari ketiga. Itu angkatan jahat. Siapa itu? Kristen kan? Ini ada kata Kristen angkatan jahat. Oke. Sekarang yang menerima kematian memperingati kebangkitan hari ketiga siapa? Islam atau Kristen? Karena kita kan pengikut Kristus, pengikut Yesus. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya siapa yang menerima tanda kebangkitan hari ketiga? Islam atau Kristen? Tidak ada yang menerima tanda, tapi pengikut. Enggak, yang memperingati, yang menerima pengajaran bangkit hari ketiga itu Islam atau Kristen? Ya Kristen Bang. Nah, sudah, berarti yang memenuhi angkatan jahat siapa? Tapi abang baca lah, itu sebenarnya dari ayat itu tujuannya ke siapa? Abang baca dulu keseluruhannya. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus 3 hari 3 malam. Angkatan jahat yang minta tanda itu. Sekarang siapa yang memperingati? Siapa yang memperingati tanda itu setiap tahun? Islam atau Kristen? Sebenarnya ayat itu sedang menyatakan bahwa muridnya sudah tidak mereka nanti itu bukan muridnya, itu orang-orang Farisi, bukan murid Yesus di situ. Ya, orang-orang Farisi, ya betul. Nah itu dia. Jangan bawa muridnya Bu. Yang maksud saya itu sebenarnya tujuannya ke orang-orang Farisi itu Bang. Orang Farisi yang adalah angkatan jahat menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Pertanyaan saya, agama Kristen ini berasal dari Farisi atau berasal dari orang Arab? Orang Farisi itu kan orang Yahudi Bang. Iya, itu pertanyaan saya. Agama Kristen ini berasal dari orang Farisi atau orang Arab? Agama Kristen kan timbulnya kan dari Antioquia kan, Antioquia itu. Siapa di sana yang ada di Antioquia? Muridnya Yesus Kristus, yaitu Paulus. Paulus ada. Di sana ada Petrus, di sana ada Paulus, ada Paulus. Sudah. Ada Paulus. Tapi yang setahu saya hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan semua 12 muridnya. Paulus yang ada di Antioquia.
Nggak ada muridnya yang lain, cuman Barnabas dengan Paulus di sana. Kemudian Paulus memanggil Lukas dan Markus. Cuman itu doang. Setahun lamanya dia tinggal di sana di KPR 1126. Murid-murid itu kemudian dipanggil dengan sebutan Kristen. Gitu bang. Jadi orang Farisi menjelajahi daratan sampai ke Antioquia di Turki sana. Kemudian dia mentobatkan orang sana menjadi pengikutnya. Pengikutnya disebut Kristen. Dan kata Yesus, pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Itu fakta. Jadi yang menggenapi angkatan jahat tidak lain dan tidak bukan adalah Kristen. Bukan Itu. sebenarnya, Pak. Lalu siapa? Siapa yang menjadi pengikut Farisi di sini? Islam atau Kristen? Kita bukan mengikuti, Kalau tidak mengikuti lalu apa namanya? kita mengikuti Kristus. Nah, Kristus itulah yang menjadikan Paulus mendirikan Kristen. Dari itu, kata ya Kristen itu kan dari Kristus. Iya, dari Kristus memang. Iya. Kristus palsu kan? Bukan begitu konsepnya, Bang. Gimana ceritanya? Yesus yang mengatakan itu, bahwa orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Ada selain Paulus? Paulus kan Yahudi, Bang. Nah, iya, maksud saya, ada nggak orang yang mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus? Tidak ada, cuma memang dari Paulus dan Ah. sudah terima kasih Anda sudah mengaku. Berarti orang neraka adalah Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Udah kelar itu bang. yang begini, Bang. Apa yang Abang sampaikan memang betul. Tapi bukan berarti orang Kristen itu adalah angkatan-angkatan jahat itu. Karena tidak tertulis seperti itu, Bang. Saudaraku, jelas-jelas tak ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Anda baca di dalam KPR 24 nomor 5. Paulus ini adalah orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Roma 16 nomor 7, Paulus mengaku dia adalah Kristen. Paulus mengaku dia Kristen. Nah, Yesus mengatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapakah dia yang mendirikan agama di luar Yahudi? Paulus. Apa nama agama yang didirikannya? Kristen. Apa akibatnya jadi Kristen kata Yesus? Menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Lihat tadi bagaimana pendeta Anda. Apa yang dilakukan itu? Apakah itu sebuah kejahatan atau bukan? Kejahatan. Anda sendiri mengakuinya kan? Itu cuma karena dia keliru, Bang. Nah, itu kejahatan, bukan keliru. Dia sengaja jahat, memang jahat. Keliru dia, Tidak Bang. mungkin, tidak mungkin seumuran dia seorang pendeta sesehor dia itu keliru, nggak mungkin. Memang karena jahat ingin menyesatkan manusia. Begini, Bang. Itu fakta, itu real. Kalau saya lihat tadi dia itu bukan pendeta, karena saya kenal pendeta dilihat. Dia itu pendeta bang. Terlepas dia apakah Edi Leo yang betul atau bukan, jelas dia adalah seorang pendeta. Dan dia pernah akui itu di komalnya sendiri. Kalau pendeta di Leo saya tidak pernah mengikuti seperti ini di komal-komal. Ya, ini. dulu. Tapi kan sekarang dia udah pensiun. Enggak juga, masih bertugas dia, masih melayani. Nah, merujuk dari tema ini dulu, Bang. Dari tema ini. Ya. Jadi kita tidak lari dari tema yang ada, Bang. Jadi Silakan. pada umumnya bahwa manusia itu ya
awal mula dosanya itu Adam. Begitu. Tidak ada, kan tidak ada abangku. Awal mula manusia Adam, Iya. awal mula Adam sebagai manusia, apakah dia memberikan contoh, memberikan dirinya sebagai contoh, pernah hilap, pernah lupa, pernah kemudian melakukan pelanggaran? Yes. Karena sekiranya Adam tidak melakukan pelanggaran, tidak ada potensi pelanggaran pada diri Adam, maka Tuhan akan menggantikannya dengan manusia lain. Adam dibinasakan, tidak cocok dia menjadi penghuni bumi. Allah akan menghapuskan Adam dan akan menggantikan Adam lain. Tidak cocok dia, berarti dia produk gagal. Andai saja tidak ada potensi untuk melakukan pelanggaran. Makanya Al-Quran itu sangat bijaksana, bang. Al-Quran mengatakan dalam surat Toha ayat 115, Adam itu cuman khilaf, lupa dia, lupa. Bukan sengaja dia mau melakukan itu, tapi dia hanya lupa, lalai. Makanya di Al-Quran dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam itu hilaf, lupa, Tuhan kemudian mengajarkan dia untuk bertobat, dan Adam bertobat, dosanya diampuni, diterima tobatnya, karena Allah itu Maha Pengampun. Anda baca 1 Timotius 2 nomor 14 nomor 15, Adam tidak memiliki dosa, begitu juga istrinya. Karena mereka setelah diampuni kan, setelah mereka Diampuni. tapi bukan Jadi berarti tidak. itu kekal. Orang Farisi lah yang mengajarkan bahwa Adam ini menjalarkan dosa sehingga Yesus harus mati di atas tiang salib. Sedangkan membunuh Yesus itu menurut Yesus adalah neraka bagi pelakunya dan kutukan bagi pengikutnya. Jadi tidak ada keselamatan dengan menjadi Kristen, nggak ada. Apa keselamatannya di Kristen? Loh, kan tadi sudah pengikut Farisi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. 1, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana keselamatannya? Janji Paulus, oh nggak bisa. Paulus adalah orang yang menggenapi angkatan jahat, nggak bisa diterima ajarannya. Begitu, bang. Apa yang maksudnya keselamatan apa maksudnya? Yang maksudnya janji Paulus apa maksudnya ini? Paulus tidak akan selamat, nggak mungkin selamat dia. Kan yang seperti tadi siang saya katakan dalam Injil Matius 1 ayat 21 dari 3. Begitu juga Injil Yohanes 3 ayat 26, ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Bung, Orang siapa yang percaya, siapa yang percaya itu tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Bukan Paulus yang katakan. ya percaya lo ya. Sekarang pertanyaannya, yang menyalib Yesus orang percaya Yesus atau tidak percaya? Tidak percaya. Ya, berarti penyaliban itu berasal dari musuh Yesus kan? Ya, dari yang tidak senang dengan Yesus Kristus. Terus Kristen ini mengusung salib gak? Pada saat penyaliban kan Kristen. Iya, sekarang Kristen ini yang 2 kali, harus ada 2 kali lebih jahat daripada penyalib. Siapa yang menerima hadiah dari penyalib? Islam atau Kristen? Jadi begini bang, maksud Ya gimana? maksud abang, karena penyaliban itu maka Kristen setuju bahwa Yesus Kristus disalibkan. Kristen menerima hadiah dari penyaliban tersebut. Begini bang. Tanpa penyaliban Kristen tidak selamat. Lagi bang. Begini. Tanpa salib Kristen tidak selamat. Karena saliblah Kristen selamat. Sekarang mau tidak kita deteksi bahwa kebohongan 2000 tahun selama ini itu nyata di tengah-tengah kita? Mau nggak kita buktikan? Begini bang, saya jelaskan dulu. Menurut saya sebenarnya tanpa penyaliban pun kita bisa diselamatkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan menjadi Kristen atau menjadi Yahudi?
Dengan cara tadi kita percaya Yesus Kristus. Ya, kalau kita percaya Yesus, apa konsekuensinya? Harus melakukan segala apa yang diperintahkan, bukan? Perintahnya kan dia cuma percaya kepadanya. Makanya dalam Yohanes Percaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Anda nggak percaya. Allahu Akbar. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat, saudara. 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Karena Anda justru mengatakan dia Tuhan, sedangkan dia harus dipercayai sebagai utusan Tuhan. Ini tak kasih data. Yohanes 14 nomor 26. Boleh Anda baca. Silakan, saya ingin dengar. Saya rindu ingin mendengarkan dalil itu. Silakan. Siap. Saya akan baca untuk abang yang ganteng ini. Silakan saudaraku yang baik, silakan. Ini luar biasa ini. Yohanes 14 ayat berapa tadi, Bang? 26. Oke, baik. Yes. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, jadi Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan, betul? Betul. Nah, coba saya uji apakah Anda betul ada Roh Kudus atau tidak. Tolong bacakan saya Yohanes 14 nomor 31 tanpa melihat data. Mesti baca tuh. Nggak bisa, kan fungsi Roh Kudus mengingatkan. Coba, tutup mata, pejamkan mata, panggil Roh Kudus, tolong suruh dia ingatkan Anda Roma 14 nomor 31. Silakan, 1, 2, 3. Apa bunyinya di situ? Berarti abang salah dalam firman ini. Di situ dikatakan Roh Kudus ketika datang dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Tutup mata, panggil Roh Kudus, bacakan saya ucapan Yesus, perkataan Yesus Yohanes 14:31. Silakan, 1, 2, 3, tutup mata. Roh Kudus. Berarti Anda tidak memiliki Roh Kudus. Anda sendiri, abang sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan itu. Inilah bukti akurat apakah Kristen itu memiliki Roh Kudus atau tidak. Karena fungsi Roh Kudus itu menurut Yesus, dia akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, sekarang kalau Anda percaya Yohanes 14 nomor 31 itu ucapan Yesus dan Anda adalah pengikutnya dan Anda punya Roh Kudus, Anda akan mengingat perkataan Yesus itu melalui Roh Kudus. Pejamkan mata. Ini dalam hal memang berapa aspek ya. Mulai dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ini mengingatkan. Apa yang bilang tadi mengingatkan. Nah, ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, kalau Roh Kudus kami jelas. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ucapan-ucapan Nabi Isa diingatkan kembali kepada kami. Kami yang menggenapi itu. Anda disuruh baca, sudah bahasa Indonesia, Anda nggak bisa. Atau Yohanes 10 nomor 10. Coba ingatkan, Roh Kudus panggil. Roh Kudus datanglah, ingatkan aku ucapan Yesus. Coba Roma 10 nomor Yohanes 10 nomor 10. Juga konsepnya, Bang. Nggak bisa. Berarti yang datang ke Anda itu roh halus. Roh halus. Oke, saudara, masih ada. Kalau kita berbicara dosa, makanya tadi saya bilang bukan dosa waris, Bang, tapi dosa asal. Iya, silakan aja, silakan. Oke. Tapi kalau tentang keselamatan ya kita kan dalam ajaran Kristen tetap Yesus Kristus itu. Oke, masih ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Jadi sudah finish sebenarnya, sudah selesai. Ya udah, memang udah selesai. Udah selesai. Ini sudah selesai dalam udah selesai. Ya pengajaran tentang keselamatan itu. Iya, memang sudah selesai, Bang.
Udah tamat. Kita, kita naikkan dulu yang lain, ya. Halo, semangat malam, Saudara Taurus. Iya, selamat malam Bang Suma. Malam juga dari Kristen, Bang. Iya. Ya, silakan buka kamera, kita diskusi bersama dengan Bang Nelson. Silakan. Minta maaf Bang Nelson ya. Saya hanya ingin berbicara dengan Bang Suma saja. Oke, siap. Oke. Boleh Bang? Ya. Boleh. Silakan buka kamera. Bang Nelson boleh duduk di bawah sebentar? Oke, baik. Oke. Siap. Ya, silakan Abang. Nanti kalau misalnya mau ke atas minta permintaan Bang Nelson ya. Makasih ya Bang ya. Oke, Bang. Iya, makasih. Oke, silakan Saudara Taurus buka kamera. Oke, sudah Bang. Belum. Wah, keren. Tema kita ada di sini. Siapa pewaris dosa, Islam atau Kristen? Silakan. Oke, selamat malam dulu Bang Suma. Siap, malam juga Saudara. Silakan. Iya, saya tertarik dengan apa yang diangkat menjadi tema pada malam hari ini, siapa pewaris dosa. Sebelum kita berbicara lebih ke dalam lagi, saya hendak mendengarkan terlebih dahulu penjelasan daripada Bang Suma kenapa sampai mengangkat tema ini dan menurut perspektif Islam dari Al-Quran tentunya ya. Iya. Dan itu saya mau meminta dulu pemaparan dari Bang Suma. Silakan Bang. Iya, baik. Jadi kenapa tema ini saya angkat? Karena adanya ajaran darah Yesus itu untuk mendamaikan dosa dunia. Surah-surah Paulus menerangkan bahwa Adam sudah menjalarkan dosa ke dunia sehingga seluruh manusia menjadi berdosa. Lalu tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah imanmu dan engkau akan masih hidup di dalam kekekalan dosa. Lalu Taurat itu dibatalkan seluruhnya dengan darah Yesus di atas tiang salib, Efesus 2 nomor 15. Dan seluruh ajaran para nabi itu menjadi tak berarti dengan adanya Kristus mati di salib. Nah, jadi menurut Kristen ini adalah pewaris dosa dari Adam alaihissalam. Padahal menurut catatan data di dalam Bible, Yesus yang menerangkan bahwa orang Farisi adalah pewaris dosa dari penumpahan darah terhadap orang benar mulai dari Habel sampai Zakaria. Dan mereka orang-orang Farisi adalah orang neraka yang menanggung semua darah sebagaimana apa yang mereka katakan sendiri di Matius 27 nomor 25, biarkanlah kami dan anak-anak kami yang menanggung darah Yesus, orang benar. Nah, Matius 23:15 diterangkan oleh Yesus, celakalah engkau wahai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya, angkatan jahat membentuk sekte baru di luar Yahudi, di luar Farisi, namanya Kristen. Dan menurut Yesus, pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Sudah Bang? Dah. Iya, oke. Perkenankanlah terlebih dahulu saya mau memberikan beberapa catatan penting terkait dengan acara Bang Suma ya sejauh ini. Ya, yang pertama saya tentunya memberikan apresiasi ya dalam acara ini. Namun apabila kita menjunjung tinggi rasa saling menghormati Bang, ajaran agama masing-masing. Iya, begitu menurut saya. Kedua, saya senang ketika dalam acara
ini sifatnya hanya sebatas dialog dan bukan debat. Iya. Maka dengan itu kita akan mendapat wawasan yang jauh lebih luas lagi. Iya, begitu. Karena memang saya sering mendengar Bang Suma sering mengatakan dalam acara ini bahwa ini adalah dialog lintas agama, ya kan? Akan tetapi kadangkala dari Bang Suma ataupun dari tamu yang hadir itu dari non-Islam itu sering terjebak pada debat, iya. Dan malah lebih parah lagi itu debat kusir, Bang. Iya, dan ini tentunya tidak memiliki nilai etika sama sekali. Ya, kemudian yang ketiga, sehingga kita tidak memaksakan ajaran mana yang benar, ya. Ya, dari acara Bang Suma ini yang pada akhirnya penjelasan versi Islam itu melalui Bang Suma seperti itu toh, penjelasan kami dari kekristenan seperti ini, cukup hanya seperti sebatas itu, Bang. Kita tidak boleh memaksakan mana yang benar dan mana yang keliru. Iya, karena seperti apa yang sudah saya kemukakan tadi di awal bahwa acara ini jauh lebih memiliki nilai apabila kita saling menjunjung tinggi rasa saling menghormati antara ajaran agama masing-masing. Apalagi Bang Suma, apalagi terkait dengan tema-tema yang sering Bang Suma angkat, termasuk pada tema malam hari ini, siapa pewaris dosa. Ini sudah berbicara terkait dengan dogma dan menghormati dari ajaran masing-masing agama, Bang. Iya. Sampai kapanpun kita berdebat malam ini, bahkan sampai pagi, bahkan lanjut lagi sampai beberapa hari, kita tidak akan pernah bertemu dalam satu paham karena memang ini adalah dogma. Iya. Begitu kira-kira, Bang. Oke, baik. Saya terima kasih ya. Ingin tahu dari Anda, tinggi mana posisinya firman Tuhan atau dogma? Tidak bisa dibuat perbandingan seperti itu, Bang, karena memang dogma berangkat daripada firman Tuhan itu sendiri. Oke, baik. Kalau dogma tidak berdasarkan pada firman Tuhan atau buku kitab suci agama kita masing-masing, maka itu adalah dogma yang keliru. Ya, begitu. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, bantu saya tunjukkan kepada saya di mana firman Tuhannya tentang ibadah minggu nyembah Yesus. Minta maaf, Bang, saya datang ke sini hanya ingin fokus kepada tema pada malam hari ini saja, Bang. Enggak, saya ingin menguji pernyataan saudara bahwa masing-masing kita punya dogma, ya kan? Dan kita akan berdiri di atas dogma tersebut. Dan Anda mengedepankan dogma, bahkan menyelaraskan antara dogma dan firman Tuhan. Maka saya ingin menguji, apakah Anda selama ini belajar tentang kekristenan? Kalau Anda belajar tentang Kristenan, saatnya lah Anda tahu bahwa agama Kristen itu ternyata menghantarkan manusia kepada keadaan di mana manusia justru jauh dari Tuhan, bukan mendekat kepada Tuhan. Contoh, contoh barusan saya katakan kepada saudara, mana dalil firman Tuhannya ibadah minggu menyembah manusia bernama Yesus? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada, Bang? Baik, begini, kalau Bang Suma mau Halo? 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 Dogma
selaras dengan firman Tuhan. Wah, bahaya itu. Halo, semangat malam saudara Jack. Selamat malam Suma. Malam. Dari Kristen bang. Ini loh Suma, nggak punya agama saya Suma. Jadi gini, udahlah, Silakan buka agama itu kamera. nggak usah diperdebatkan gitu loh. Jangan menambah, bikin kacau gitu loh. Udahlah, biar keyakinannya Suma ya keyakinannya Suma, gitu aja kan udah damai. Ya, keyakinan saya harus amar ma'ruf. Gimana dong? Nah, iya udah keyakinanmu ya keyakinanmu, nggak perlu kau paksakan ke agama lain Suma. Enggak ada yang Keyakinan orang memaksakan. Ini amar ma'ruf. Fakatilu Orang awliya gini kau nggak syaitan. berhadapan dengan saya ya. Saya itu paling anti dengan orang-orang seperti kau ya. Kau sering saya tag ya. Nah, silakan buka Ya. kameranya kalau gitu. Diskusi dengan saya, silakan. Nggak usah, saya buta agama, nggak perlu diskusi. Ya nggak buta agama kok dia ngatur-ngatur orang beragama gimana sih? Nah, Baik. iya kau itu bangsa klaso kau itu. Kau itu udah ngatur orang, kau kalau berani ke Surabaya sini kak bantai kau nanti. Loh, ada apa? Sakit hatinya agamanya dibungkap begitu. Sakit hatimu. Saya nggak punya agama, Agamamu. kau kalau mau tahu agama saya muslim. Terus pada saat ada itu. urusan Tapi apa bukan dengan seperti saya? menurut kau itu. Dengan urusan Anda Nah, dengan urusan saya dengan kau banyak, urusan demi bangsa ini. Kau tahu itu. Kenapa? Ada apa dengan Kau sudah bangsa? saya Kan amati kau- sejak lama kau. Terus kalau Anda amati Kau kan kenapa sering saya apanya? tag kau itu. Maksudnya Kau kan apa? sering nggak saya kenal tag Anda. kau itu HTI-nya Indonesia. Saya Iya kan? apa? Kau sering saya tag Saya- kau. Kau Apa tuh? HTI-nya Indonesia, kau itu aliran Bisa buktikan? perusahaan. Bisa buktikan? Bisa lah dari ajaran. Nah, coba dari mulut buka kau, mulut kamera, langsung itu tunjukkan. kan kayak begitu. Anda kayak PKI. Anda kayak Saya PKI. kasih tahu kau hati-hati aja kau ya. Anda ngancam saya. Anda ngancam saya. Aduh, parah. Iblis ngamuk, teman-teman. Iblis nggak berdaya mengalahkan Bang Zuma. Sampai iblis harus menyuruh tangan kanannya datang di sini, dan sedikit pun saya tidak pernah takut sama kalian. Sayangnya itu di situ. Sayangnya Bang Zuma nggak pernah takut. Allahu Akbar. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Malam, silakan buka kamera. Kalau dari Kristen silakan. Kalau Muslim dengan hormat saya minta Anda turun. Silakan. Saya malu bang. Dari Kristen. Iya bang. Kan. Diskusi apa kita bang? Ini tema, siapa pewaris dosa, Islam atau Kristen? Waduh, waris dosa. Iya, kan kalian harus butuh tumbal disalib darah manusia untuk menghapus dosa waris itu kan? Tanpa darah Yesus, kalian adalah pewaris dosa selama-lamanya. Ayo, silakan buka kamera. Ya jadi saya jelaskan ya bang. Boleh, silakan buka kamera dulu, baru jelaskan. Aduh, saya malu bang. Jangan malu, silakan. Iya, soalnya yang nonton banyak. Enggak, saya mau tanya dulu. Ada ini sering baca Bible? Ya, Sering baca? ya, Oke. Berarti Anda boleh di sini. Silakan buka kamera. sering. Ya, Silakan. Buka kameranya, kita diskusi. Silakan. Anda kan sering baca Bible kan? enggak, saya nggak pernah baca pak. Ini gimana bukanya Ben? Kameranya? Waduh. Enggak pernah baca Bible, terus mau Bentar ya bang. mau ngapain? Bikin malu Kristen nanti. Enggak pak. Nanti malu Kristen. Jadi Dibuat semakin banyak nanti yang sakit hati. enggak pak. Kan kita diajarkan tidak boleh sakit hati. Ya udah. Bukan masalah Jadi, tidak boleh sakit hati. Kalau waris dosa, ya bukan siapa-siapa ya. Karena kita adalah keturunan, kan kita tahu dari awalnya bahwa manusia itu diciptakan, dan akhirnya kalau di Muslim itu Nabi Adam dan Siti Hawa yang memakan buah koldi. Nah jadinya akhirnya jadi bukan masalah siapa yang pewaris dosa, tetapi
Ya namanya manusia itu telah menjatuhkan dirinya ke dalam dosa karena pilihannya. Karena ketika manusia diciptakan, dia memiliki namanya kehendak bebas, pilihan untuk memilih. Seperti kita sekarang, kita bisa memilih jalan kita yang mana, mau pergi kemana, mau pergi kemana, mau pergi kemana. Nah, jadi pada saat itu namanya kita diberikan kehendak bebas, sehingga membuat kita punya pilihan untuk itulah titik di mana spesialnya kita sebagai manusia diciptakan begitu spesial. Kita diberikan suatu pilihan, bukan seperti robot yang disetir untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi kenapa bukan masalah pewaris dosa, kenapa Tuhan Yesus Kristus itu harus datang ke dunia ini? Karena begini Pak, ketika pada zaman dulu itu para nabi-nabi ketika ia ingin datang kepada Tuhan, dia memberikan sebuah kurban persembahan sebagai untuk kelayakan dirinya. Nah, tetapi dari semuanya itu digenapilah dalam diri Yesus Kristus. Jadi di mana mau sebagaimanapun kita manusia ingin melayakan diri di hadapan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa Pak. Karena kita ini manusia yang terbatas. Tidak mungkin kita bisa melayakan diri kita, mau kita berbagaimanapun mau beribadah, mau bagaimanapun kita bernyanyi, atau kita semuanya itu bukan itu yang Tuhan mau sekarang. Tapi yang Tuhan mau adalah percayalah kepadaku, yaitu dengan iman. Makanya itu Kristen percaya bahwa dengan iman kita diselamatkan, bukan dengan kebaikan, bukan dengan segala perbuatan kita. Karena apapun perbuatan manusia tidak akan pernah bisa sanggup. Makanya dibilang kepada Tuhan bahwa kuduslah kamu, kudus karena aku kudus. Bagaimana kita ini manusia mau berusaha bagaimanapun menjauhkan dosa, tidak akan pernah bisa. Dan jujur saya ini adalah seorang perokok Pak. Saya berusaha untuk berhenti merokok, tidak akan pernah bisa. Tetapi karena Roh Kudus itulah yang dikirimkan kepada kita, yang diturunkan kepada kita. Jadi ketika Tuhan Yesus itu Kristus naik ke atas surga, dia tidak meninggalkan kita sepenuhnya, tetapi dia memberikan kita sebuah roh penolong, yaitu Roh Kudus. Itulah yang akan memimpin kita, yang akan mengarahkan kita. Dengan apa? Dengan suaranya. Seperti itu Pak. Oke. Nanti cari kebun binatang, Anda berkhotbah begitu di sana, itu hanya cocok untuk orang-orang yang tak berakal. Oke Bang ya, makasih. Kalau orang tak berakal Anda ngomong kayak gitu boleh, tapi kalau di depan umat Islam Anda diketawain. Saya cuma menghargai Anda ngomong, nggak ada henti-hentinya. Kasihan kalau saya langsung kan itu tidak sopan. Anda sudah selesai. Saya katakan bahwa materi-materi khutbah Anda silakan Anda ke Ragunan, Anda bacakan di sana. Di sini nggak cocok karena di sini adalah tempatnya orang berakal sehat, bukan tempatnya orang dibodoh-bodohi dengan tipuan murahan dari barat seperti itu. Oke? Makasih saudara tadi ya. Silakan lanjut. Oke, saya klarifikasi dulu tadi, habis baterai Bang tadi, minta maaf. Oke, Ya. silakan. Jadi begini Bang ya, saya tidak mau berdebat Bang, tetapi kita hanya berdiskusi saja Bang ya, karena kalau kita berdebat kita tidak akan pernah ada titik temu Bang ya. Iya. Instruksi dulu, tunggu dulu. Kalau kita berdiskusi berakan dengan dalil. Siap. Oke, siap. Oke. Tetapi jangan dibantah saja Bang ya, jangan dibantah. Kita clear saja sampai oh ini pemahaman Bang Suma menurut Al-Quran, ini pemahaman saya menurut Alkitab. Begitu saja Bang ya, sehingga pemirsa yang mengikuti live ini, mereka baik dari Islam ataupun non-Islam, mereka bisa mengetahui oh ternyata seperti ini kekristenan mengajarkan tentang waris dosa, oh seperti ini ajaran Islam ya, begitu ya Bang. Oke, tapi boleh nggak kalau misalnya Anda melakukan kesalahan dengan membantai isi Bible itu sendiri, boleh nggak saya luruskan? Karena Anda sedang berdiskusi dengan orang yang beda akidah dengan Anda. Begini Bang, begini. Saya mengikuti dari tadi terkait dengan orang-orang yang sebelumnya yang masuk dalam live ini. Saya melihat Bang, minta maaf ya Bang, saya melihat
penguasaan Alkitab. Bang Suma dangkal sekali, Bang. Minta maaf, saya harus berkata seperti itu. Nah, justru Bang itu. Bang Suma hanya Justru itu. Iya. Justru itu, karena Anda kemudian lebih hebat dari saya tentang Bible, maka kita nggak usah teori, langsung masuk prakteknya. Ini temanya, kan gitu, Bang. Oke, tadi kan minta maaf ya, saya sekali lagi tidak mau menyikapi pertanyaan yang di luar daripada tema ini, ya Bang? Boleh. Apa yang tadi Bang Suma tanyakan. Oke. Iya. Itu cuma menguji doang bahwa ternyata Anda lebih mengedepankan dogma daripada firman Tuhan yang Anda anggap Tuhan, kan gitu, Bang. Enggak, saya sudah jelaskan dogma itu selalu berangkat daripada firman Tuhan. Kalau Nah, sekarang mana firman Tuhannya tadi? Dogma ibadah minggu firman Tuhannya mana? Ada? Saya tidak mau membahas itu kecuali Bang Suma satu waktu membuat tema seperti itu, lantas saya masuk lagi. Berarti jangankan saya, Tuhan Anda pun Anda bohongi. Berarti Anda diskusi tapi berarti dialog ini tidak memiliki kualitas karena melanggar daripada tema yang sudah ditentukan. Ini dialog ngawur namanya. Saudara, kita belum masuk ke tema, Bung. Kita belum masuk ke tema. Saya tadi minta pertanggungjawaban Anda mengatakan bahwa dogma itu selaras dengan firman Tuhan. Saya ingin menguji apakah Anda ini tidak lari dari pernyataan saudara? Ternyata lari. Ada nggak dasar Ada nggak dasar pijakannya ibadah minggu dari firman Tuhannya? Apa jawaban saudara? Jangan lari dari tema. Begini Bang Suma, kalau saya mau sikapi apa yang ditanyakan tadi itu, nanti dialog kita akan melenceng terus, nanti kita akan berdebat hal yang sudah bukan lagi tema yang pada malam hari ini. Oke. Saya butuh satu kata aja. Ada atau tidak ada dalil ibadah minggu? Bikin saja pada waktu berikut lebih panjang. Saya butuh cuman satu kata. Anda membumbuhinya satu kalimat. Tema saja. Saya ulang lagi. Tema saja. Ada nggak dalil ibadah minggu? Ada. Diacengi jempol. Jangan ada. pada tema ini. Bikin kualitas dialog ini patut diacungi jempol, jangan kesana kemari, fokus saja di tema ini. Baik. Berarti kesimpulannya, agama Anda mengajarkan Anda untuk mendoktrin tanpa dalil. Silakan masuk tema, silakan. Saya sudah membawa narasi di awal bahwa Kristen adalah pewaris dosa, betul. Tapi dosa yang diwariskan kepada Kristen bukan dari Adam, tapi dari angkatan jahat orang-orang Farisi. Titik. Sanggah. Oke. Saya mau katakan begini. Dosa warisan itu memang di dalam ajaran Islam saya tahu itu tidak diakui karena menurut pemahaman Islam bahwa manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, betul Bang? Yes. Oke. Betul. Terus? Dan Islam lantas kemudian mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ialah pelanggaran atas perintah. Dan bagi Islam itu bukan dosa, betul? Kenapa? Bagi Islam perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu adalah pelanggaran, hanya sebatas pelanggaran atas perintah. Iya. Dan itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Itu pelanggaran, itu dosa. Tetapi Adam melakoni itu dan Adam bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bertobat dia. Tapi di dalam Alkitab kami tidak ada ayat yang mengatakan bahwa 1 Timotius 2 nomor 14-15. Ya sudah, itu nanti di kemudian hari. Ya sudah. Saya mau fokus dengan apa yang saya mau jelaskan saja, karena apa yang
karena kutipan-kutipan ayat yang abang pakai kadang-kala melenceng bang semua itu di luar. Saya daripada- kasih data, Anda belum baca, Anda sudah nuduh melenceng. Anda kok kayak pendeta Leo tadi. Yang jangan Karena Anda saya anaknya. memperhatikan seperti itu setiap kali. Kenapa Anda nggak berani baca dalil 1 Timotius 2 nomor 14-15? Ayat itu di luar daripada tafsiran, di luar daripada esensi. yang Saya tidak sebenarnya. butuh penafsiran. Kitab Anda bukan firman Tuhan, hanya perkataan-perkataan manusia. Catat itu. Masa tidak butuh penafsiran? Untuk apa ditafsirkan sementara kitab Anda itu terjemahan yang sudah penuh dengan tafsir? Alkitab itu butuh penafsiran agar supaya esensi yang sebenarnya itu ditemukan, bukan hanya Pertanyaan saya, dibaca kaidah tafsir yang Anda gunakan menafsir Bible itu apa namanya? Ajari saya. Saya mau menjelaskan apa yang terkait dengan tema ini. Saya mau lanjutkan, boleh? Terus kenapa Anda lari-lari? Tema tadi Anda mengatakan di Islam itu tidak berdosa. Saya kasih dalil surah Al-Baqarah tadi kubacakan, patalaqa Adam bi kalimatin fataba alai. Lantas Anda mengatakan di Bible enggak ada. Saya tunjukkan datanya. 1 Timotius 2 nomor 14-15. Anda loncat lagi. Iya, karena saya tidak meminta dalil di buku kami. Anda mengatakan bahwa di dalam Bible itu nggak ada seperti itu. Adam tidak berdosa. Kutunjukkan dalil. Anda keok. Oke. Sekarang coba Bang Suma buka saja dan baca dalil itu. Coba saya mau dengar. Itu kitab Anda kan? Tidak, tapi kan Bang Suma kutip. Berarti itu Bang Suma sudah baca kan? Saya mau dengar sejauh mana Bang Suma menafsirkan. Dengarkan saya. Anda mengajak saya berdebat atau Anda ingin berdiskusi? Oke, saya mau lanjutkan apa yang mau saya sampaikan ya. Oke, saya mau. Anda mengatakan mau berdiskusi kok malah mengajak berdebat. Apa ini? Anda tinggal baca 1 Timotius 2 nomor 14-15. Itu berdiskusi. Anda baca. Saya kasih sajian materi, literasinya dari saya. Anda yang membacanya. Silakan. Diskusi kan? Nah, baca. Mau debat? Saya mau lanjutkan saja. Saya mau lanjutkan apa yang di saat Anda keok, muter lagi. Silakan. Bentar, saya mau fokus. Oke. Dari diskusi beberapa orang yang telah naik. Masuk ke tema. Jangan jadi tim penilai. Masuk ke tema ini. Jangan jadi tim penilai di saat Anda sendiri bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan tak ada ilmu. Masuk ke tema. Silakan, Bung. Silakan. Iya, maksudnya berbicara terkait tema ini, ya. Iya, silakan. Siapa pewaris dosa kan? Ya, saya katakan Kristen. Tapi Kristen mewarisi dosa bukan dari Adam, tapi dari angkatan jahat yaitu orang Farisi. Titik. Sangka itu. Saya mau mengatakan bahwa yang mewarisi dosa itu adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Begitu. Dari mana dosa itu diwariskan? Dari mana dosa itu diwariskan? Oke, saya kasih dia punya catatan Alkitabiah ya. Ya, saya kasih catatan Alkitab ya. Di dalam Perjanjian Lama, silakan Bang Suma nanti, saya sih tidak mau suruh Bang Suma baca sekarang karena pasti Bang Suma tidak mau baca, tetapi silakan dicatat Mazmur pasal 51 ayatnya yang itu tentang Betseba, itu bukan tentang Adam. Loh, baca. Anda berani baca? Anda berani baca? Dari sini saja Bang Suma sudah salah. Itu berbicara tentang Nathan. Itu berbicara mengenai Nathan dan Betseba. Silakan Anda baca kalau berani. Baca nomor 1-nya. Berani Anda baca? Itu pengakuan dosa Daud. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Tidak menguasai Alkitab. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Pembuktian bahwa sesungguhnya Bang Suma itu tidak menguasai Alkitab. Jadi Anda tinggal baca. Anda tinggal baca. Silakan buktikan itu. Ini makanya pendeta. Silakan Anda baca, Bu. Silakan Anda baca. Apa yang sudah terjadi. Jangan curhat. Anda mau berdiskusi atau Anda mau berdebat?
Anda mau berdiskusi atau Anda berdebat? Kalau Anda ingin berdebat, saya yang bacakan Mazmur 91. Tapi kalau Mazmur 51. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, ketika Anda membawa data, coba Anda bacakan. Baca sekarang Mazmur 51 nomor 1. Apakah itu berbicara tentang Adam atau berbicara tentang Nathan dan Batseba? Jawab. Suruh pendeta menghadapi saya. Kalau Anda masih minim ilmu, pendeta Anda suruh ke sini. Yang sekolah di Patikan, sekolah di Golgota, atau yang sekolah di kerak neraka yang paling dalam, suruh ke sini hadapi saya. Mazmur 51 itu tidak berbicara mengenai Adam. Mazmur 51 itu berbicara tentang Nathan dan Batseba. Paham? Jangan so paten, jangan so pintar. Jangan Anda itu seperti ikan teri, pakai helm, bawa pisau, habis itu nantang saya untuk tarung. Jangan. Meskipun helm Anda itu besar, badan Anda kecil, ikan teri. Saya ikan tuna, Anda ikan mairo, ikan teri Anda itu. Buka mute-nya, jangan matanya yang aja dibuka. Tuh, mute-nya tertutup tuh. Tuh, mic-nya tertutup. Buka mute, termute itu, mic-nya buka. Ini adalah pengakuan dosa daripada seorang Raja Daud, Bang. Kalau Bang mau cari tahu, ya. Di sini ini terkait dengan dosa warisan, kan? Ini terkait dengan dosa warisan. Saya mau baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari sekian panjangnya pengakuan dosa yang dia ucapkan kepada Tuhan Allah, pada akhirnya dia mengucapkan satu kalimat yang terkait dengan dosa warisan ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sekarang bagaimana pemirsa? Apakah kalian mau akui ini? Pertanyaannya, apakah itu berbicara tentang Adam? Berbicara tentang Adam bagaimana? Ini berbicara tentang dosa warisan, kan? Apakah itu berbicara tentang Adam? Oh, kenapa harus digilir ke berbicara tentang Adam? Ini kan berbicara tentang dosa warisan. Masa kan kita dosa warisan tentang Adam? Dosa warisan gimana? Dosa warisannya di mana? Daud mewarisi dosa dari mana? Oke, saya kasih analoginya saja ya, karena terkait dengan datanya saya sudah berikan kan tadi. Boleh? Iya, di mana dalilnya Adam mewarisi dosa itu, di mana dalilnya? Loh, dalilnya tadi saja dosa warisan itu ada kok dalam perjanjian lama, itu terkait dengan pengakuan dosa Raja Daud terhadap Tuhan Allah. Yang saya tanya dosa waris dari Adam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang Suma tidak mau percaya dengan Daud, Nabi Daud. Daud itu ketika dia mengatakan aku dipilih, aku berdosa dari sejak kandungan ibuku, itu nggak ada hubungannya dengan Adam. Ya Allah ya Karim. Iya, tetapi dia mengakui bahwa di dalam kesalahan itu dia sudah menerima dosa warisan. Makanya dia katakan sejak dari kandungan ibuku. Anda mau membantah apa yang diucapkan oleh Daud? Yang saya tanya Adam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tidak ada dosa waris di situ, nggak ada dosa waris. Ya Allah ya Karim. Ya astaga, itu sudah jelas disampaikan oleh Daud. Dosa waris yang saya tanya dari Adam. Biarkan pemirsa yang menilai sendiri ya. Orang sudah pada tahu itu. Apakah dalil yang saya sampaikan ini tidak ada kaitannya dengan dosa warisan? Ya.
Apa mana dosa waris di situ mana? Mana? Biarkan pemirsa sendiri saja yang menilai. Mana? Nggak usah nangis. Tunjukkan di mana dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kita tidak akan pernah mendapatkan satu titik temu kalau misalnya Bang Suma memaksakan tentang terkait dengan Adam itu, sementara saya memang patokan pada tema Saya tanya manusia pertama siapa? Manusia pertama itu siapa? Manusia pertama? Iya, akan tetapi kan dia tidak sadar bahwa dia memberikan dampak dosa warisan kepada keturunannya. Jadi kita melihat sebuah penilaian daripada keturunannya itu. Begitu. Saya kira apa yang saya Mana dalilnya ada mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya yang kita minta. Mana? Ayo. Jangan tipu-tipu. Ayo. Iya, di dalam cerita tentang Adam dan Hawa itu tidak dijelaskan tentang dosa warisan, tetapi nanti di kemudian hari kan pemahaman orang melihat bahwa ternyata itu dari sini berarti Bang Suma tidak mau menerima segala apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Berarti Bang Suma tidak sepakat dengan apa yang Anda harus tahu ya. Di dalam kitabnya Yahudi, mereka dipahamkan dengan sangat jelas bahwa penyesat atau orang-orang fasik itu memang sudah ditetapkan Tuhan dari sejak dalam rahim ibunya kandungan. Oke, tetapi itu bukan menjadi mana dalilnya itu dalil apa? Itu yang seperti itu, yang dimana dari zaman Yahudi itu sudah seperti itu. Mana Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan memilih. Coba Tuhan memilih. Tuhan memilih. Sabar. Tuhan menyampaikan kepada mereka Bani Israel bahwa Tuhan telah memilih para pendusta-pendusta dari sejak dalam rahim ibunya. Para pendusta, para penipu, para fasik itu sudah menyimpang dari sejak dalam kandungan ibu. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi sudah dijelaskan itu. Mazmur 58 Anda baca. Nomor 2, nomor 3. Nah, lari kan? Lari. Makanya ketika Paulus mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku, pertanyaannya dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai orang benar? Karena penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Paulus mengaku aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Di dalam Galatia 1 nomor 15. Nah, sekarang kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, dipilih sebagai apa? Orang benar, Bang. Kalau orang benar, kenapa dia enggak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 2 nomor 3, penyesat itu sudah dipilih dari kandungan ibunya. Orang fasik dan pendusta telah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Pahami itu, belajar kalian, belajar. Paham ya? Nah, akhirnya lari kan? Lari. Saya belum masuk ke materi loh. Saya masih mengikuti gayamu. Ternyata masih seperti itu saja kelasmu. Oke? Saya belum masuk. Belum. Ternyata kelasmu cuma begitu doang. Apalagi alasanmu? Ambil baterai. Itu alasanmu lagi. Bateraimu apa? Hancur, meledak. HP-mu meledak. Datamu tidak bisa menyelamatkanmu, anak muda. Ilmumu selama kau masih oten, ya begitu-begitu aja. Kau akan membantah dalil kitabmu sendiri. Pahami itu.
Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Suma. Dari Kristen. Ya, itu kelemaring dong Bang Suma. Buka kamera, silakan. Selamat malam, aku datang. Iya, malam Bang, malam. Ya, silakan Saudara Friendly. Ada yang ingin disampaikan? Kelemaring Bang, yang kelemaring. Yang kelemaring saya tanya dong Bang. Gimana? Soal ibadah sabat itu. Soal ibadah itu. Iya. Iya. Kan ada dua denom kan. Yang ada beribadah hari Minggu dan juga beribadah hari Sabtu gitu Bang. Siap. Terus? Gimana itu Bang? Iya, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu hari Sabtu sama-sama Sabat. Kalau dari bahasa Ibrani-nya Sabat, bahasa Yunani-nya Sabaton. Dan itu dua-duanya bercerita tentang hari Sabtu. Kalau hari Minggu yang dilakoni hari Kristen hari ini itu Kiriaki. Kiriaki itu artinya hari dewa. Sedangkan Sabat itu adalah hari manusia ya Bang. Gimana? Tuh hari Minggu itu buat manusia ya Bang. Nggak ada perintahnya memang di Bible. Nggak ada perintah di Bible. Tidak ada perintah di Bible untuk ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu itu tradisi yang diwariskan Roma Yunani sampai hari ini. Sama abang kan masuk masjid gitu lepas sendal, cuci tangan di kaki. Saya salut sih. Ya, itu diperhatikan oleh orang-orang Yahudi memang, karena kita mau masuk ke rumah ibadah yang kudus, yang suci, maka kita harus masuk dalam keadaan kudus, suci. Tidak boleh sembarangan kita masuk ke sana. Bang, tuh surat Maryam 33 Bang. Ya, surah Maryam 33 itu bercerita tentang doa Nabi Isa alaihi salam kepada pencipta langit dan bumi agar dia hidupnya sejahtera, baik masa dia dilahirkan, masa dia diwafatkan, dan masa dia dibangkitkan kembali. Dan itu adalah 3 fase yang dialami oleh seluruh manusia termasuk kita. Itu tidak berbicara tentang penyaliban. Menghina agama abang ya. Iya. Saya nggak merasa dihina Bang. Silakan. Terus saya bingung sih tuh, kalau orang Kristen itu beribadah hari Minggu. Sebenarnya di dalam Alkitab saja tertulis jelas-jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Iya. Malah ancamannya bunuh yang tidak mengkuduskan. Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah siapa yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Oke. Ada lagi? Cuma itu saya Bang, salam toleransi ya Bang. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Salam toleransi. Kata saya salah atau apa? Enggak, aman kok, aman. Assalamualaikum, salam toleransi. Shalom. Waalaikum salam. Ya, silakan Saudara Yohanes. Ya, silakan. Malam. Malam juga Bang. Iya. Jadi mengenai apa sini judulnya, pewaris dosa ya. Siapa pewaris dosa? Asal mulanya itu Bang Zuma dari Kejadian 1 ayat 26 ya. Kejadian 1 ayat 26. Iya. Dikatakan begini. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Jadi, dalam Kejadian 1 ayat 26 ini, Bapa yang surga dan Yesus Kristus memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa di bumi. Nah, kemudian Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi Adam itu rencana semula itu adalah penguasa di bumi ini, ya, penguasa di bumi. Nah, yang menjadi masalah, makanya dalam Kejadian 2 ayat 8 ya, dan Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dibentuknya, ya. Nah, jadi rencana semula Allah Bapa di surga adalah manusia itu berkuasa di bumi, ya, berkuasa di bumi. Nah, yang menjadi masalah adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang menjadi masalah, yang jatuh ke dalam dosa, Hawa yang tertipu. Ingat tadi ada pembahasan mengenai Kejadian 3 ya, waktu di awal tadi Kejadian 3 yang mengatakan ketika ayat 9 ya, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku untuk maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Ya. Nah, jadi menurut 1 Timotius 2 ayat 14 ya, menurut 1 Timotius 2 ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda. Jadi bukan Adam yang tertipu. Bukan Adam yang tergoda untuk berbuat dosa sama ular, melainkan perempuan itulah yang tergoda, terperdaya, tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi tadi asal mulanya data 15-nya gimana bunyinya, Bang? 1 Timotius 2 ayat 14. Iya, 15-nya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya, berarti nggak ada kan yang mewariskan? Sebentar. Jadi rencana semula Adam adalah penguasa di bumi ini. Tetapi Adam memilih untuk melanggar, ya, bukan tertipu. Dia Hawa terperdaya oleh ular, ya. Hawa terperdaya oleh ular. Kalau Adam tidak tertipu, dia memilih untuk melanggar. Nah, ya. Nah, apa akibatnya kalau kita melanggar? Apa akibatnya kalau kita melanggar? Ya, apa akibat kalau kita melanggar? Nah, kalau menurut 2 Petrus 2 ayat 19, ya, 2 Petrus 2 ayat 19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu, ya. Jadi karena Adam memilih untuk berbuat dosa, dia menjadi hamba daripada dosa, ya. Karena Adam memilih untuk berbuat dosa, maka Adam menjadi hamba dari jadi Adam menjadi hamba dosa. Nah, ya. Kemudian Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa seperti Adam memilih untuk melanggar, makanya dia menjadi hamba daripada dosa. Nah, jadi yang berkuasa di dunia ini karena Adam melanggar dosa dan ikut Hawa, akibatnya dia berada di bawah pemerintahan setan, ya. Makanya ketika Ayub 1 ya, di Ayub 1 saya bacakan penjelasan saya ini.
Ayub 1. Di Ayub 1 dikatakan begini ya. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi di alam semesta ini kadang-kadang ada pertemuan seluruh alam semesta di hadapan Allah Bapa di surga. Nah, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Mengapa iblis juga ikut serta? Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika Adam memilih untuk berbuat dosa, dia menjadi hamba daripada dosa. Dan hamba dosa itu adalah iblis ya. Dia jadi tuan, majikan di bumi ini. Jadi Adam bukan lagi majikan di dunia ini, tetapi iblis menjadi majikan. Itulah makanya yang seharusnya Adam perwakilan manusia kepada Tuhan, sekarang bukan menjadi Adam tetapi iblis. Nah, makanya dia 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Karena dia sekarang penguasa bumi ya. Setelah Adam berdosa, yang menguasai bumi ini sekarang iblis. Nah, makanya semua yang ada di bumi ini menjadi di bawah pemerintahan iblis ya. Nah, di ayat 9, di ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, itu asal mulanya. Kemudian dilanjutkan di ayat 2 ya, di pasal kedua. Saya bacakan lagi satu lagi. Pada suatu hari di pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi itulah. Jadi antara kita dengan Bapa di surga sudah ada pembatas. Ada pembatas, yaitu iblis. Makanya Yesaya 59 ayat 1 mengatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi ada pembatas antara kita dengan Tuhan. Yang tadinya Adam dan Hawa bisa bertemu langsung dengan Bapa di surga, sekarang ada terhambat oleh iblis ya. Jadi ada penghalang. Jadi dosa itu jadi pemisah. Jadi pemisah antara kita dengan Bapa di surga. Nah, sekarang kalau begitu, karena seluruh dunia ini jatuh ke dalam tangan iblis, maka semuanya yang ada di dalam dunia ini berada dalam kuasa iblis. Itulah makanya kita terjual di dalam dosa. Itu pembukanya, Bang Zuma. Silakan. Oke, baik. Bung, kalau misalnya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, kita masih di surga menurut saudara? Di bumi. Kejadian 3 mengatakan Adam dan Hawa diciptakan di bumi, bukan di surga. Oke, berarti kita masih ada di Eden. Iya, di Eden, iya. Oke. Adam juga ada di Eden. Nah, dalam Kejadian 1, 2, dan 3 diceritakan bahwa pada saat itu belum berketurunan Adam dan Hawa. Tapi andai kata mereka berketurunan, pasti di Taman Eden. Nah, dia dicipta untuk berketurunan di mana? Kalau menurut Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 26, saya baca. Kejadian 1 ayat 26. Lihatlah
Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Di bumi, iya, silakan. Di bumi kan? Oke. Iya, di bumi. Yang jadi pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana caranya Adam beranak cucu di bumi kalau dia tidak diusir dari Eden? Bagaimana Adam dan Hawa beranak cucu kalau tidak diusir? Bagaimana caranya dia beranak cucu di bumi kalau dia nggak diusir dari Eden? Ya, kita nggak tahu. Saya tidak. Tapi begini, pengertian Alkitab mengatakan seperti dalam Kejadian 4, ya. Tetapi itu terjadi sesudah manusia berdosa jatuh. Ya, seperti mungkin. Saya nggak. Saya membatasi pengetahuan saya berdasarkan Kejadian 4 ayat 1. Itu jawaban saya. Ya. Jadi kalau kita melihat secara cermat Al-Quran, baik kitab yang Anda baca tadi, Adam dicipta memang untuk di bumi. Salah satu pernyataan dari saudara-saudara Kristen secara dogmatis, kita di bumi gara-gara Adam melanggar. Padahal tidak. Kita di bumi karena memang Tuhan menciptakan kita untuk di bumi. Yang kedua, andai saja Adam beranak cucu di Eden, ada nggak jaminan bahwa salah satu di antara keturunannya tidak akan makan buah tersebut? Tidak ada. Nah, berarti ketika ada dari keturunan Adam yang makan buah, karena kan tidak mungkin anaknya tidak digoda sama iblis. Oh, mereka aja digoda. Jatuh anaknya generasi ketiga misalnya, maka dua generasi hidup di surga, di Eden, generasi selanjutnya akan hidup di bumi. Ini pola gimana ceritanya? Bukankah Adam diperintahkan untuk beranak cucu di bumi? Artinya bahwa artinya bahwa pola yang ada di Al-Quran itu lebih rasional. Kenapa saya katakan lebih rasional? Al-Quran surat Taha ayat 115 diterangkan bahwa Adam itu cuma lalai, Adam itu lupa. Dan juga dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Adam itu diterima tobatnya ketika melakukan sesuatu yang khilaf. Enggak dihitung dosa karena dia lupa. Yang salah kalau dia sengaja, tapi kan dia lupa, maka dia khilaf, maka dia tidak dihitung dosa. Maka rasionalnya adalah Tuhan sudah membuat keadaan itu bahwa manusia memang harus berselisih dengan iblis, nggak bisa berdamai dengan iblis. Maka turunlah Adam ke bumi ini. Jadi kesimpulan saya, Bung, Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada manusia. Tapi manusia memang sudah dicipta dengan potensi bisa berdosa, bisa bertakwa, bisa takut kepada Tuhannya, bisa berani melanggar perintah Tuhannya. Itu yang betul. Nah, bagaimana dengan tema ini? Apakah ada yang mewarisi dosa? Ada. Siapa tuh? Kristen. Tapi bukan dari Adam. Kristen mewarisi dosa bukan dari Adam. Kristen pewaris dosa dari angkatan jahat, yaitu orang-orang Farisi. Jadi hentikan fitnahan bahwa Adam mewariskan dosa. Tetapi yang benar adalah angkatan jahat, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mewariskan dosa kepada keturunan dan juga pengikutnya. Datanya Matius 23 nomor 32 sampai 36. Itu fakta real. Silakan. Kita selesaikan Adam dan istrinya tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah orang Farisi kepada Kristen. Silakan. Baik. Saya pertama saya tidak mau berspekulasi mengenai yang pernyataan Bang Zuma yang pertama tadi yang mengatakan andai kata Adam dan Hawa tidak berdosa dan kemudian punya keturunan. Saya tidak akan bisa komentar karena kita tidak mencatat itu. Yang kedua, karena saya tidak mau melampaui apa yang tertulis, ya. Saya nggak mau melampaui apa yang tertulis. Jadi saya membaca apa yang tertulis. Dan yang ketiga, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau Tuhan
tidak sesuai, tidak konsisten. Karena ingat, dalam 17 dikatakan begini, ya, asal mulanya dosa waris itu Kejadian 2 ayat 17, ya, Kejadian 2 ayat 17. Dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan begini, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kemudian ada yang berpikir begini, kan bisa Tuhan mengampuni. Tuhan kan baik, maha pengasih dan penyayang. Artinya kalau dia tidak menegakkan apa yang dikatakannya, artinya firman-Nya itu tidak kekal selama-lamanya. Padahal ingat, dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan begini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Kemudian dalam Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati, itu harus pasti mati. Andai kata Tuhan tidak melaksanakan itu, dia akan sama seperti iblis yang mengatakan dalam Kejadian 3, ya, dalam Kejadian 3 dikatakan begini, ayat 1, adapun ular ialah paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi andai kata Bapa yang di surga tidak melaksanakan apa yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 17 yang mengatakan bahwa kalau kamu makan, kamu akan mati. Kalau dia tidak laksanakan itu, dia berikan pengampunan karena pertobatan, karena doanya Adam dan Hawa, karena amal baiknya Adam dan Hawa. Artinya dia akan sama seperti perkataan ular tadi. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi karena perkataan Tuhan itu adalah kekal, abadi, sekali ya, sekali tidak, dan itu harus dilaksanakan, maka orang berdosa itu harus mati. Makanya Yeskiel mengatakan orang berdosa itu harus mati. Kemudian Amsal 6 ayat 16 mengatakan, aku tidak menginginkan darah orang yang tidak bersalah, tetapi orang berdosa itu harus mati. Jadi pada prinsipnya Tuhan menuntut, karena Tuhan adil, karena Tuhan adalah maha adil, Tuhan menuntut keadilan kepada orang berdosa, bahwa orang berdosa itu harus mati. Itu jawaban saya. Silakan. Oke Bang, oke. Jadi gini, kita udah membaca dalil kan, Al-Quran saya sudah bacakan, kemudian 1 Timotius 2 sudah kita bacakan, yang pada intinya Adam dicipta untuk di bumi. Apapun skenario Tuhan di sana, itu tak ada hak kita untuk mengintervensi. Sekarang ketika Kristen mengatakan Kristen mewarisi dosa dari Adam, itu keliru besar, karena Adam tidak mewariskan dosa. Potensi dosa itu ada sejak manusia dicipta. Apa buktinya? Adam punya potensi, buktinya dia jatuh. Berarti potensi itulah yang menjadi karakteristik daripada Adam dan keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Hawa diceritakan diselamatkan ketika dia kemudian tekun menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. 1 Timotius 2 yang sama. Jadi nggak ada masalah di sini. Tapi yang bermasalah adalah
di muaranya. Apa itu? Yesus mengecam. Bagaimana mungkin engkau meluputkan dirimu dari neraka? Nah itu yang bahaya tuh. Bagaimana mungkin engkau meluputkan dirimu dari neraka? Apa sebabnya rupanya? Karena kau keturunan Adam. No. Karena kamu adalah keturunan dari mereka yang telah membunuh Habel dan orang-orang bijaksana yang diutus ke dunia sampai kepada Zakaria. Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kau meluputkan dirimu dari neraka? Itu yang Anda harus pikirkan. Jangan Adam dibawa-bawa. Yesusnya yang menekankan, kakak, kamu akan menanggung darah yang ditumpahkan, darah orang benar yang ditumpahkan. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Apa nggak ngeri? Data tersaji tidak dipikirkan. Data tak ada tersaji itu aja diributkan. Ada mewariskan dosa, ada. Dari mana ada mewariskan dosa? Datanya nggak ada, dalilnya nggak ada. Bahkan yang ada, Adam tidak berdosa, melainkan perempuan itu. Tetapi perempuan itu pun selamat. Selesai. Tapi hadir Yesus. Angkatan jahat ini akan memenuhi takaran nenek moyangnya. Apa itu? Mereka menjadi orang neraka. Sebab nabi-nabi diutus, ahli Torah diutus, orang bijaksana diutus, separuh dari mereka dibunuh dan disalibkan. Jadi penuhilah takaran nenek moyangmu. Aku berkata kepadamu, angkatan jahat ini akan dipenuhi semua. Apa yang aku katakan ini akan dipenuhi oleh angkatan jahat. Selesai. Sekarang permasalahannya, angkatan jahat ini berhenti enggak? Kejahatannya berhenti enggak? Tidak. Angkatan jahat ini tidak berhenti kejahatannya, melainkan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengambil orang sebanyak-banyak menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada mereka. Siapa itu? Kristen. Ini yang harusnya Anda bahas. Kristen memang pewaris dosa, yes, tapi bukan dari Adam. Kristen pewaris dosa dari orang Farisi. Orang Farisi menjerat mereka sehingga mereka terlibat masuk ke dalam permainan Farisi, sehingga firman Tuhan dianggap mainan, Tuhan pun dianggap mainan. Itulah Kristen. Jadi Kristen ini adalah penggenapan dari dosa waris yang diwariskan oleh orang-orang jahat, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Diperparah lagi dengan konsep Yesus mati untuk nebus dosa orang-orang Kristen. Apa buktinya orang Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Sejahat-jahatnya Farisi, Kristen 2 kali lebih jahat. Orang Farisi sejahat-jahatnya tidak pernah mengajarkan Tuhannya mati. Orang Farisi tidak pernah mengajarkan Tuhannya dilahirkan manusia. Orang Farisi tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhannya menebus dosa warisan. Orang Farisi tidak pernah mengajarkan bahwasanya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu enggak ada. Tetapi orang Kristen dengan tegas mengajarkan bahwa anak Maria adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, mati untuk tebus dosa manusia. Itulah kenapa orang Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Karena Yesus mengecam pembunuh orang yang benar, tapi Kristen malah mengatakan keselamatan ada oleh karena membunuh orang yang benar. Simpulnya, dengarkan. Simpulnya, Elohim mengajarkan makan buah pengetahuan masuk neraka atau mati. Iblis makan buah tidak mati, melainkan hidup yang kekal. Yesus salib akibatnya neraka, Kristen salib akibatnya masuk surga. Menurut Yesus, Matius 23 nomor 32 sampai 36, salib menyebabkan apa? Neraka. Menurut Kristen, Kolose 1 nomor 20 dan seluruh data-data dari Paulus, salib orang benar masuk surga. Silakan Anda
loloskan diri Anda dari pewaris dosa yang dilakukan oleh orang Farisi. Silakan. Baik. Dalam Matius 23 dikatakan begini ya. Dalam Matius 23 ayat 31 saya baca ya. Dari ayat 31. Oh, dari 30 lah. Dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentu kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nenek nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi ingat, secara jelas Yesus mengatakan ada dosa waris dalam ayat ini. Ketika nenek moyang mereka membunuh nabi-nabi, mereka dianggap keturunan pembunuh nabi-nabi. Makanya di ayat 32 dikatakan begini, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi di sini dikatakan Yesus ada dosa waris. Jadi ketika orang tua kita membunuh para nabi, kita pun ikut terbawa. Kenapa? Alasannya ada dalam Matius 21 ayat 41. Mengapa Yesus katakan? Dalam Matius 23 tadi dikatakan, dalam ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi bagaimana cara kita meluputkan diri dari hukuman neraka? Dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan begini, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi tujuan api neraka, tujuan utamanya adalah untuk membinasakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi karena manusia ini jatuh ke dalam dosa, seperti saya bilang tadi, Hawa yang tertipu. Hawa tertipu oleh ular, tetapi Adam memilih untuk melanggar dosa. Karena itulah dia menjadi di bawah kuasa iblis. Nah, makanya yang menjadi pemimpin dunia ini ketika menghadap Tuhan adalah iblis, bukan Adam lagi, bukan manusia lagi. Nah, jadi Tuhan secara langsung ingin mengatakan, kalau bisa kamu meluputkan diri dari hukuman neraka. Dalam Matius 23 ayat 33. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Artinya, kalau bisa kamu meluputkan diri dari neraka itu, caranya bagaimana? Ayat 34. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Mereka bukannya bertobat, tapi separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ayat 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, jadi Tuhan ingin kalau bisa mereka itu luput dari api neraka. Caranya bagaimana? Ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, jadi caranya adalah dengan cara apa? Pergi kita kepada Yesus. Karena Yesus seperti apa? Induk ayam. Sebentar. Karena Yesus seperti apa? Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Yang menjadi masalah, mereka tidak mau. Mereka nggak mau. Berarti mereka luput dari neraka atau tidak? Tidak luput.
Tidak luput. Nah, setelah itu apakah mereka mendirikan agama di luar mereka? Kalau kita lihat sampai sejarah sekarang ya mereka tetap. Berarti Yesus bohong kalau begitu. Bukan bohong. Tetapi baca nomor 15-nya. Baca nomor 15-nya. Sebentar. Orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi. Siapa agama itu? Kristen, yang 2 kali lebih jahat dari mereka. Nah, sebentar. Allahu Akbar. Islam datang menyelamatkan kalian, saudaraku. Lanjut. Silakan. Nah, jadi dari Matius 23 tadi ayat 33, keturunan artinya ada dosa waris. Ya, ada dosa waris. Nah, mengapa ada dosa waris? Seperti dibilang Mazmur 51. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, sebentar. Penutup. Roma 7 ayat 21 sampai 25. Ya. Kenapa kita memiliki dosa waris? Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, kadang-kadang kan kita ingin berbuat baik. Ya, kita kadang-kadang ingin bertobat. Kadang-kadang kita ingin bertobat. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7. Gimana, Bang? Gemah dari apa ucapan Yesus dalam Matius 20. Apa? Ya, lanjut. Ya. Roma 7 ayat 24 ini itu adalah gemah tadi, keturunan ular beludak tadi. Roma 7 ayat 24 mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Seperti dalam Matius 3 tadi. Bagaimana mungkin jadi penuhilah juga takaran nenek moyang kamu. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi perhatikan baik-baik. Dalam diri kita ada kecenderungan berbuat dosa karena dilahirkan di dalam dosa. Itulah makanya dilanjutkan oleh Yesus dalam ayat 37 supaya kita mau di bawah naungan kepak sayap Yesus. Nah, kalau Paulus menerangkannya dalam ayat 25. Saya baca dulu ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Jadi Yesuslah yang melepaskan kita dari hukum, dari pengaruh keturunan itu, hukum waris itu. Silakan. Iya, baik. Tadi di awal saya sudah mengatakan Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah orang Farisi. Orang Farisi tidak ingin masuk neraka sendiri, maka orang Farisi menjerat orang-orang di luar untuk menjadi pengikutnya. Dan Yesus telah menubuatkan itu. Matius 23 yang kita baca, yang sedang Anda bahas, di data nomor 15-nya, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi penuhilah takaranmu wahai
orang-orang Farisi, wahai keturunan ular-ular, keturunan ular beludak yang tidak mungkin lolos dari neraka jahanam. Setelah dipenuhi bahwa mereka orang neraka, mereka tidak ingin ke neraka sendiri. Maka mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk, menjaring masuk ke dalamnya, menjadi orang neraka. Dan agama yang didirikan oleh orang Farisi itu Kristen. Kristen tidak bisa tidak. Makanya Yesus mengatakan, kalau Anda teruskan tadi data nomor 39-nya, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Jadi yang datang kepada orang Farisi Paulus itu bukan Yesus. Datang kepada Paulus itu memang untuk menggenapi angkatan jahat, untuk menyesatkan angkatan jahat. Karena Petrus juga mengkhotbah di dalam KPR 2:36, Israel seluruhnya harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan. Jadi Kristus datang kepada Paulus untuk menjerat, untuk dijadikan Tuhan kepada mereka yang terjerat oleh tipu daya orang Farisi. Makanya yang kalian tuhankan bukan lagi Tuhannya Abraham, tapi yang kalian tuhankan adalah Tuhannya Paulus. Di mana Paulus ini adalah orang yang sudah memenuhi takaran neraka. Mau seperti apapun Paulus adalah orang neraka. Maka pengikutnya juga adalah orang neraka. Makanya kalian menyembah di hari Minggu, menyembah kepada Kristus, makan babi, tidak bersunat. Itulah penggenapan daripada sibilisisis yang telah menjerat orang-orang mulai dari Habel sampai kepada Zakaria, bahkan sampai upaya pembunuhan terhadap orang benar Yesus Kristus. Semakin Anda membaca data, semakin akan menguatkan. Tadi saya sudah mengatakan, Adam tidak mewarisi dosa, tetapi yang mewarisi dosa adalah orang Farisi. Dan siapa pengikut Farisi? Kristen. Coba tengok kelakuan Kristen hari ini dalam hal bertuhan, dalam hal melakukan hukum Torah, dalam hal melakukan perlakuan terhadap Yesus. Aneh kan? Aneh. Kenapa bisa demikian? Karena mereka lah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sekarang, ketika Anda masih ingin berargumentasi, bagaimana caranya Anda meloloskan diri Anda menjadi pengikut Farisi? Itu yang Anda pikirkan. Silakan. Baik. Jadi di Matius 23 ini dikatakan ya, jadi penuhilah ya. Jadi dari ayat 31 lah dulu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi mereka adalah keturunan nabi, jadi ada dosa waris ya, itu tetap harus ada. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, ya. Jadi karena dosa, Yesus mengumpamakan bahwa mereka ini adalah keturunan ular beludak. Karena seperti ular melahirkan ular, ya. Nah, cara keluar daripada pengaruh dosa ular ini, bagaimana caranya? Ayat 37 dikatakan, datanglah kepada Yesus seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Nah, caranya apa? Dalam Yohanes 3 dikatakan begini, ya, karena kita secara harafiah kita adalah keturunan Adam, ya. Kita adalah keturunan ular beludak, ya. Nah, bagaimana caranya? Yohanes 3 mengatakan begini. Yesus menjawab katanya di ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi supaya kita lepas dari pengaruh keturunan ular, kita harus dilahirkan kembali. Ya. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi untuk menghindari takaran dari nenek moyang itu yang dianggap sebagai pembunuh para nabi, yang dianggap sebagai keturunan ular beludak, maka kita harus dilahirkan dari air dan roh. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena akan aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi supaya kita bisa bisa menjadi bukan ular lagi, keturunan ular lagi, kita harus dilahirkan kembali. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana
ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ya, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti akan hal-hal ini. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir. Nah, caranya bagaimana? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi Yesus harus menjadi ular. Apa artinya? Harus menjadi manusia, menjadi dosa karena kita, ya. Jadi Yesus harus menjadi dosa karena kita. Yesus harus menjadi kutuk karena kita, supaya kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itulah makanya Yohanes 3 ayat 14 mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus tinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus diutus ke dunia ini supaya disalibkan, menjadi dosa karena kita, menjadi kutuk karena kita, supaya kita bisa dilahirkan kembali, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Jadi ini semakin memperkuat kalau Anda memang penggenapan sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Karena orang Farisi tidak melakukan penyaliban kepada Yesus karena ingin nebus dosa. Enggak, mereka semata-mata membunuh Yesus karena mereka ingin bangsa mereka tidak dijajah oleh Roma. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat. Dan pada intinya, Abang, secara Yohanes, apapun yang Anda lakukan hari ini, Anda tidak akan pernah lolos dari neraka. Itu sudah ketetapan, itu sudah takdir, itu sudah takdir Anda menjadi orang neraka. Nggak bisa, kecuali Anda ingin menolak pengakuan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Celakalah, 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 engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi apapun upaya, selama masih Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Mesianik, apapun itu, selama masih menjadi pengikut Farisi, selama itu juga kalian adalah orang neraka. Gak bisa tidak, karena harus tergenapi apa yang Yesus katakan. Gak boleh tidak. Maka oleh karena itulah orang Farisi bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Jadi orang-orang Farisi sudah tahu solusinya. Apa itu? Tinggalkan ajaran Yesus disalib menyelamatkan. Bertobat dari menyalibkan Yesus. Itu Petrus sudah mengajarkan dia. Nah, Kristen hari ini justru menguatkan diri mereka untuk masuk terlibat ke dalam jeratan yang dipasang oleh orang Farisi. Kenapa tidak mengikuti Farisi? Farisi aja bertobat dari ajaran Kristen. Kenapa kalian justru tidak bertobat? Malah memutar lidah. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa pengikut Farisi 2 kali lebih jahat, lebih sakti, lebih terlatih untuk menyesatkan manusia. Sekali lagi saya simpulkan, Bung, menurut pernyataan Yesus sendiri, Kristen pengikut Paulus adalah penghuni neraka. Titik. Upaya-upaya yang Anda lakukan untuk membela diri selama masih Kristen, upaya yang justru mencerminkan dan menggambar kalian 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Apapun itu yang kalian lakukan hari ini, bukan menyelamatkan, tetapi menguatkan penggenapannya. Kalian 2 kali lebih jahat.
Semakin Anda ngotot, semakin Anda memperjuangkan kekristenan Anda, semakin Anda memperjuangkan Yesus mati di salib untuk dosa-dosa Anda, semakin memamerkan bahwa kalianlah penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu. Karena biar bagaimanapun terhadap orang Islam, Islam sudah selesai. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Gak ada cara lolos kecuali bertobat, keluar dari Kristen dan terlahir kembali. Apa caranya terlahir kembali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abd wa rasuluh. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita di alam ruh, kita juga bersyahadat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Begitu turun ke bumi, kita mengalami kematian, kita harus terlahir kembali dengan syahadatain. Kembali bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tinggalkan ajaran yang menjadikan Anda 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sederhana, sesederhana itu. Tetapi kalau Anda masih berdali, itulah penggenapannya 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Orang-orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi harus terlatih menipu, terlatih menyesatkan, terlatih mengolah data untuk memutarbalikkan firman Tuhan, terlatih kemudian untuk mengajak orang lain, menjerat orang lain masuk ke dalam lingkaran api neraka jahanam itu. Silakan. Nah, baik. Jadi Matius 23 ya mengatakan, kalau kamu tetap tidak datang kepadaku di bawah kepak sayap indukku, induk ayam seperti mengumpulkan anak-anaknya, pasti kamu tetap menjadi ular, keturunan ular beludak. Kamu tetap pasti menjadi apa? 2 kali lebih jahat. Nah, itulah makanya Yesus memberikan solusi. Karena begini Bang Zuma, ular seperti apapun amal ibadahnya tetap ular. Dia tidak bisa berbuat baik. Dia pikir dengan cara dia mencium seseorang, dia pikir itu adalah amalnya menyelamatkan, padahal itu bisa memacok. Nah, karena itulah Yesus katakan, kalau kamu ular, kamu datang kepada saya. Supaya apa? Kamu dilahirkan kembali. Kalau kamu dilahirkan kembali, kamu menjadi manusia baru. Kamu memiliki pertobatan yang baru, yang berbeda. Ya, itu yang berbeda. Nah, itulah makanya Yesus katakan dalam Yohanes 3 ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi cara kita supaya bisa bertobat dengan cara datang kepada Yesus dan menerima kelahiran kembali dari Yesus itu sendiri. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Sayangnya orang-orang Farisi tidak mau kata Yesus. Dan kamu tidak mau. Apa akibatnya, Bu? Apa akibatnya? Yesus menerangkan bahwasanya lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan akan menjadi sunyi. Dan mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang memalingkan kalian menjadi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu bukan Yesus, tapi Kristus palsu yang menggenapi ucapan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, ini dibuat 2 rangkap. Mereka juga tanda tangannya masing-masing beda materai, sayang. Ada cuma 2 yang kita pegang. Abah sini tanda tangan materai, yang tukang pegang sini materai. Sorry. Oke, cetak lagi 1. Begitu saudaraku. Jadi, dan engkau tidak mau, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Itu yang terjadi dengan Yerusalem. Terjadi sampai detik ini. Kalau tidak mati-matian mereka kemudian melakukan peperangan, mereka tidak akan pernah bisa menempati tempat itu lagi. Lalu Yesus mengatakan, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada enggak di antara orang Farisi setelah kemudian tragedi keinginan mereka untuk menyalib Yesus, begitu melihat Yesus berkata
diberkatilah engkau. Diberkatilah. Ada enggak? Enggak ada. Berarti yang mereka lihat, yang Kristen lihat, yang mimpinya dalam Kristen mimpi, itu bukan Yesus. Kapan kemudian dia datang dan diberkati dalam Tuhan? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, An-Nisa ayat 159. Barulah berbondong-bondong melakukan pemberkatan kepada Isa alaihissalam ketika dia datang untuk yang kedua kalinya. Tak ada satupun yang tidak beriman, yang tidak bersalawat, memuji dan memuji terhadap Isa alaihissalam. Tak ada satupun. Makanya dalam Matius 24 nomor 27, nomor 28, 29, 30, seluruh manusia di bumi rata Mesias yang betul. Sedangkan yang datang kepada Paulus itulah si palsu-palsu itu. Kenapa? Karena mau tidak mau harus neraka. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Aku rindu menyatukan seperti seorang induk ayam untuk menyatukan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau, malah kamu menjerat orang menjadi pengikutmu. Siapa itu mereka? Kristen, Katolik, Roma, Yunani. Itulah orang-orang yang dijerat, yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15 itu. Ini bukan mengada-ngada, ini fakta, ini real. Kecuali Yesus tidak mengatakan itu. Apalagi kalau Anda membaca Lukas 5, ya, Anda akan menemukan bagaimana kemudian Yesusnya menjelaskan di sana di Lukas 11 nomor 50, 51. Di situ Yesus menekankan dengan sangat jelas, sebab itu katanya, demikianlah kamu mengaku bahwa kamu adalah keturunan mereka yang telah membunuh nabi-nabi dengan memperbaiki kuburannya, membangun kuburan-kuburannya. Maka Yesus mengatakan, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah kau tumpahkan mulai dari Habel sampai Zakaria. Dituntut. Kau harus bertanggung jawab. Harus, wajib hukumnya. Dan juga dilakukan dengan menguatkan data Matius 27 nomor 25. Biarkanlah darah Yesus tertanggungkan atas kami. Biarlah kami yang menanggung darah Yesus. Biarkanlah aku dan anak-anak kami yang menanggungnya. Coba. Jadi saudaraku, saya katakan kepada saudara, kamu sebagai pengikut Farisi menanggung dosa warisan itu. Karena orang Farisi aja, kata Yesus, supaya angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dunia dijadikan. Dan tidak mungkin kamu lolos dari neraka jahanam, kata Yesus. Dan orang yang tidak lolos dari neraka jahanam ini tidak mau masuk ke neraka sendiri. Maka mereka mengajak orang lain di luar mereka untuk menjadi pengikutnya. Lahirlah Kristen. Saya kira begitu, Bung. Kalau mau istirahat silakan. Ya. Makasih Bang Zuma. Makasih. Tuhan memberkati. Ya. Silakan. Oke, makasih. Baik. Makasih, saudara. Bagaimana teman-teman sekalian? Kita lanjut lagi atau kita rehat? Ada dari tadi minta permintaan ini. Silakan saudara-saudara non-muslim yang masih mau melanjutkan tema ini, silakan. Maaf, mungkin karena kelamaan ya sampai tidak bisa ini. Oke. Dengarkan, karena Allah menyuruh di pesantren harus dihamili anak-anak pesantren. Itu kata Allah. Ayat Al-Baqarah 187. Allah berkata kerjasama dengan Muhammad, ya, hamililah anak-anak pesantren. Ya, itu fakta. Itu fakta. Ya. Janganlah pilih mereka 1 orang 2 orang, melainkan 20 ke atas. Itu Al-Baqarah. Ayat anjingnya, coba baca ayat anjingnya, ya. Tiap bulan terjadi, terjadi ustaz ulama, ya, terjadi malulah agama seperti itu. Agama itu untuk apa? Agama Islam otaknya apa? Teman-teman, ya. Dengarkan, bukan piti saya maka kau bisa
di piti-piti saya. Nama aku disebut di situ. Di piti-piti saya. Banyak yang follow, banyak ya. Biar tahu. Ayo teman-teman, tertawakan dia teman-teman. Ayo tertawakan dia. Iya, saya bukan panas. Lebih malu lagi Islam. Lebih malu lagi Islam. Coba Anda bacakan ayatnya, coba saya ingin dengar. Islam itu diajarkan selingkuh. Saya bertanggung jawab mengatakan untuk mana dalilnya? Mana dalilnya untuk selingkuh? Mana dalilnya? Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Dunia. Sebab suamiku dalam perjalanan. Itu ya dalilnya ya. Saya bicara fakta cuma bisa dilihat anak-anak diajarkan selingkuh, berzina untuk marilah kita memuaskan birahi sampai pagi sebab suamiku lagi berada dalam perjalanan. Itu di mana? Di Al-Quran atau di Bible? Di Bible. Itu terjadi. Dengarkan, saya jelaskan. Dengarkan, itu di Bible yang mengajak. Di mana ada ajaran seorang istri untuk dengan laki-laki suaminya dalam perjalanan jauh? Di mana? Di Al-Quran atau di Bible? Di Bible. Di Bible. Di Bible. Sekali lagi yang bagus. Di Bible. Saya sambil kerja ya teman-teman. Sudah sayang? Iya, materai satu di namanya Abah, materainya satu di sebelah. Oke, istirahat ya di sini ya. Pagi-pagi besok. Di mana? Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan jauh. Di mana itu tertulis? Di Bible, Doraemon. Sudah kubilang, sudah memenuhi penggenapan penghuni neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Enak tujuannya menghujat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar ingin menipu Allah, lantas kemudian Allah justru membalas tipuan mereka karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Semoga datang besok. Itu camu nih. Kalau belum ada ilmu, cuman modal kebencian, jangan. Kau harus belajar sama kita orang-orang Muslim ini. Bagaimana orang Muslim kemudian mengajarkan dirinya untuk menjadi orang yang benar dan mengajak orang lain juga untuk menjadi orang yang benar. Paham? Sabar ya, teman-teman. Sedikit lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, silakan. Bagaimana? Leo sudah meradang di Komalnya, Leo meradang. Masih ada yang nyimak di sana. Coba teman-teman informasikan ke saya, ada nggak jemaat yang nonton di bawah di Om Leo? Karena udah mulai udah mulai ngamuk di sana. Coba dicek di sana, masih ada nggak yang nonton Om Leo? Berapa jumlahnya penonton Kristennya? Karena pasti Kristen kecewa sekali sama dia. Halo, semangat.
Waalaikum. Kristen bang? Muslim Bang Juma, Muslim Bang Juma. Oh iya, ada yang ingin disampaikan bang? Ya tadi saya minta naik Bang Juma waktu. Untuk apa bang? Mau nyanyikan lagu kasidah atau mau nari latar? Abangku, ketik di bawah. Bang, saya mau naik karena apa? Sepertinya Leo nangis. Bagaimana tidak nangis? Data dia pelintir. Yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu iblis, diputar Tuhan. Justru Tuhan tidak mau Adam hidup kekal di sana. Makanya baca nomor Kejadian 2 nomor 22. Hai, masalah generasi. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana Mbak ini? Saya dari Kristen? Bogor, saya Nasrani. Oke. Bang, saya ingin menanyakan, ada yang ayat Al-Quran mengenai apa? Kalau ayat ininya saya nggak hafal ya. Cuma yang di situ berbunyi gini, tidak ada satupun di antara kamu yang tidak menghampiri neraka gitu ya. Lalu ada ayat berikutnya, kemudian akan diselamatkan orang-orang yang bertakwa. Maksud daripada ayat itu, kedua ayat itu gini Bang. Ayat yang pertama menerangkan bahwa tidak ada satupun. Apakah itu masuk semua dulu? Lalu lalu kemudian diangkut lagi yang bertakwa gitu loh. Artinya itu disaring itu apa gimana sih? Coba diterangkan gitu, karena jadi bingung. Saya baca ayat itu tuh bingung gitu. Iya, silakan Anda buka kamera biar saya jelaskan. Silakan. Oke, sabar ya. Iya. Ya, lagi. Iya. Silakan. Oke. Iya. Jadi di surah Maryam ayat 71 dan 72 itu Allah mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak akan mendatangi neraka. Mendatangi ya, bukan masuk, bukan masuk ke dalam ya, tapi mendatangi. Sama seperti kita mendatangi lapangan sepak bola, bukan berarti kita masuk ke dalam lapangan. Mendatangi pemakaman, bukan berarti kita masuk di liang kubur. Mendatangi rumah sakit, bukan berarti kita masuk ke dalam ICU. Jadi mendatangi. Dan di situ tidak hanya Islam saja, seluruh manusia. Seluruh manusia. Makanya terjadi dua kelompok nanti. Nah, ada kelompok yang menjadi penghuninya, ada kelompok yang hanya sekedar lewat saja mendatangi. Nah, itu bisa dikuatkan di Al-Quran surah An-Naziat ayat 34 sampai selanjutnya. Di situ dikatakan bahwasanya faiza ja'atit tammatul kubra. Pada saat hari kiamat itu terjadi, malapetaka kiamat itu terjadi, yauma yatazakkaru insan masa'a, maka seluruh manusia kemudian akan pada hari itu teringat akan apa yang pernah dilakukan di dunia. Ayat selanjutnya mengatakan waburrisatil jahimu liman yara, maka neraka jahanam itu akan diperlihatkan. Neraka jahanam akan diperlihatkan kepada manusia yang melihatnya, akan diperlihatkan. Jadi kita hanya melihat neraka itu. Lalu Allah mengatakan fa amma man tagha, orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia, wa azaral hayatad dunya, dan lebih mengedepankan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya kata Allah nerakalah tempat tinggalnya.
Akan tetapi sekaitan dengan ayat 72 di surah Maryam dijelaskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Akan tetapi mereka yang takut kepada Tuhannya lalu kemudian mereka menjaga dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi kita semua akan melihat neraka. Huru hara neraka itu akan kita lihat, tetapi tidak semuanya akan menjadi penghuninya. Sama seperti di Markus 4 nomor 49, seluruh manusia akan digarami dengan api. Itu, seluruh manusia akan digarami dengan api. Bukan berarti cuma Kristen doang kalau kita ikuti data itu. Jadi apa yang ada di dalam kitab Al-Qur'anul Karim surah Maryam 71 itu diterangkan 72-nya, penjelasan uraiannya ada di Al-Qur'an surah An-Nazi'at ayat 34 sampai ayat 42. Ayat 41. Seperti itu, Mbak. Silakan. Oke ya, jadi ya tadinya saya berpikir gini, percuma dong, maksudnya ya kita ngerasa neraka itu jangan kan ngerasa neraka ya, kena api rokok aja sakit begitu, terus mau ngapain kita ibadah gitu ya, kok ujung-ujungnya harus merasakan neraka dulu, habis itu yang disuruh keluar lagi gitu. Dan memang kebanyakan yang saya dengar dari kawan yang muslim ya, mereka mengatakan seperti itu begitu, atau mungkin mereka juga kurang pemahamannya kali ya untuk menerangkan ayat itu. Iya, jadi bagi kami itu udah jelas bahwasanya mendatangi neraka seperti yang saya terangkan tadi itu bukan berarti masuk menjadi penghuninya, tapi mendatangi sama seperti yang saya terangkan tadi bahwasanya orang-orang hanya diperlihatkan kemudian api neraka itu tapi tidak menjadi penghuninya. Data yang saya sajikan itu sudah sangat jelas bahwasanya kami umat Islam tidak menjadi penghuni neraka, melainkan hanya melihat. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada data yang kita lihat di dalam kitab Mazmur mereka, Mazmur 66 nomor 12. Di situ dikatakan begini. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Itu Mazmur 66 nomor 12. Bahkan di Perjanjian Baru juga ada di Yudas 1 nomor 23. Ada orang yang ke neraka, diselamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi ada keadaan di mana orang akan dirampas dari api neraka. Itu Yudas 1 nomor 23, 6 nomor 12. Nah, sedangkan di Islam kita tidak sampai masuk ke dalam neraka. Kalau yang di Mazmur itu mereka sampai masuk ke dalam, baru kemudian diangkat. Itu data. Coba dibaca lagi. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami hingga kami bebas. Gitu. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru untuk menjelaskan itu. Saya kira begitu, Mbak. Oke. Tidak gitu aja dulu ya, Bang Sukma. Ya, makasih Mbak Estrid. Makasih. Ada lagi teman-teman? Ya, ini yang kemarin, ingat gak ini teman-teman? Ingat gak ini kemarin? Buka kamera bang.
keluar dari cangkang. Aduh. Gimana kepala benjol dihantam kemarin? Benjol. Benjol. Dipijat sama kaki, pakai kaki atau pakai tutup panci? Ya tutup panci juga bisa. Apa? Terus bapak kemana sekarang bapak? Ya nggak tahu sih. Tidur kali. Nggak dikasih obat? Tidur kali. Nanti bangun lagi, dihantam lagi situ, nanti dimasukin di kulkas, dikunci dari luar. Jangan lah, nggak apa-apa. Se-Indonesia berduka semalam gara-gara situ dipijak kepalanya pakai tutup panci. Allahu Akbar. Anda punya sahabat dekat orang Kristen? Nggak ada sih. Nggak ada. Pacar mungkin? Nggak ada juga. Teman main? Nggak, saya ingin berdebat apakah Tuhan ada. Ya jelas Tuhan itu ada lah, pasti nggak. Masa nggak ada Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini? Ya coba buktikan kalau ada. Memang kita diciptakan oleh Maha Kuasa, memang. Nah, terus itu ada, itu Anda akui. Terus apa lagi? Enggak, memang benar. Tapi saya membuktikan apakah bisa menghancurkan alam semesta. Waduh, kenapa kayak gitu? Ya coba ini aja. Coba lihat orang-orang sakti itu mati kan, mereka dibuat mati. Apalagi kalau sampean cuman modal rambut sedikit kayak kepang kuda begitu, mati juga. Orang kaya mati dibuatnya oleh Tuhan, orang miskin mati, orang sakti, orang tinggi pangkatnya, jenderal semuanya mati dibuatnya. Itu bukti ya, Tuhan itu ada membinasakan. Kalau itu kan manusia, Terus maunya kayak mana? Apakah bisa menghancurkan bumi? Iya bisa lah, gempa terjadi di mana-mana bisa. Ya coba buktiin. Kalau dibuktikan sekarang hancurlah kita. Ya nggak apa-apa, hancur juga. Ya kamu aja yang hancur. Ya kita semuanya hancur. Gak mau aku, kau aja yang dihantam tutup panci sama bapakmu. Ngapain dia aja? Asal tahu lah, saya Imam Mahdi. Hah? Akhir zaman. Kenapa? Saya lah Imam Mahdi, Imam akhir zaman. Kamu Imam Mahdi? Ya. Terus kenapa kepalanya kemarin kena tokok? Ya nggak tahu juga sih. Terus diomelin, masa Imam Mahdi diomelin? Ya itu ya ayah saya Bang, nggak apa-apa lah, biarin lah, mau dipukulin mau gimana nggak apa-apa juga. Loh, Imam Mahdi kok digituin? Ya itu ayah saya, biarin nggak apa-apa. Jangan-jangan Anda ini imam toko. Kena toko. Mau tahu nggak Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah? Ayah saya Abdul Ghafur. Yang menokok kepala semalam itu? Iya itu Abdul. Iya itu bapak ayah saya. Oh. Iya. Usia sampean sekarang berapa? Usianya sudah di atas 30-an. 30. Sudah keluarga? Ya cerai. Loh, Imam Mahdi kok cerai? Ya cerai. Karena? Ya perkara ekonomi. Ya kan, bener kan? Aduh, Imam Mahdi ini gara-gara malas ini. Kamu mandi sehari jarang kan? Jarang mandi kan? Mandi sering kok. Berapa kali mandi dalam seminggu? 2? 3 kali.
dalam seminggu. Ya dalam seminggu. Kayak Pak Bom, 1 kali seminggu. Itu pun cuma bagian muka dengan telapak kaki. Itu kalau orang jarang mandi, itu tanda-tanda orang itu banyak jin di dalam tubuhnya. Coba surat Anas ayat 1 coba baca. Coba baca. Bisa nggak? Coba baca. Coba baca. Katanya Imam Mahdi. Coba baca. Tuh malas teman-teman, malas kasih anggota malas kasih. Taruh nino yo lo di cece masih buat kumi tapi mengaku siseng Imam Mahdi. Sakit perutku tertawa. Terus semalam itu gegara dia dipijak kepalanya sama bapaknya. Gara-gara dia bilang tunjukkan Tuhan itu kepada saya. Bapaknya tidak terima. Kau tahu nggak itu kiai? Bapaknya pun bilang saya kiai. Sedangkan anaknya sendiri Imam Mahdi dia tidak tahu. Lama rupa masuk lagi jandai nataro. Napa jandai anak natawi. Baik teman-teman, tempat saya pukul 2, kita istirahat ya, boleh ya. Besok lagi kita kembali untuk berdiskusi. Yang pasti sajian-sajian yang telah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, semua itu berdata. Dan kalau saudara-saudara kita Kristen tidak menerima, silakan hadir besok hari. Kita akan kembali untuk membahas tema ini. Kalau misalnya Anda keberatan dengan pernyataan saya, silakan Anda naik untuk berdiskusi dengan saya besok. Saya harus istirahat teman-teman, berhubung besok pagi ada kegiatan terkait dengan usaha ya. Bang Suma juga kan harus cari nafkah kan teman-teman, karena saya punya anak didik banyak. Kru saya ada berapa orang, anak didik saya di pondok IT Nur Maulida. Di situ ada puluhan santri yang harus Bang Suma biayai sendiri, ya kan ya, tanpa ada donatur tetap. Bang Suma harus hidupi mereka. Untuk itu saya harus bekerja, teman-teman sekalian. Pagi saya kerja, habis zuhur kita kembali di sini untuk mengejar akhirat. Pagi mengejar dunia, siang mengejar akhirat. Nah, kan itu paten kayak gitu ya. Jangan kayak teman kita tadi itu nggak pernah ngejar akhirat, makanya ditinggal bini. Nggak pernah kejar dunia maksudnya. Jadi kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus menerus. Kan ada pola seperti itu. Kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi, kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita tutup, kita istirahat. Besok kita lanjut lagi. Ini kita udah berapa jam nih teman-teman? Berapa jam sudah kita live ini? Ada yang tahu? Di YouTube berapa jam? Oh, 4 jam sudah teman-teman. Kita 4 jam. Iya, 4 jam sudah kita live, sahabat-sahabat sekalian. Sini pukul 2 di Kota Makassar. Pukul 2 lewat 11 menit. Tunggu ya, saya pangkas dulu. Jadi saya kerja sendiri YouTube saya, teman-teman. Jangan ya, sambil berdebat saya kontrol YouTube juga.
Ya, terima kasih sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah. Besok kita akan jumpa lagi. Ya, doakan saya sehat, doakan panjang umur, doakan kebaikan-kebaikan pada Bang Suma. Sebagaimana saya juga senantiasa mendoakan teman-teman saya yang ada di YouTube. Ya, teman-teman saya yang ada di YouTube, teman-teman saya yang ada di TikTok, alhamdulillah saya senantiasa mendoakan antum semua. Dan saya mohon kepada semua netizen yang ada dimanapun berada, dukung yayasan kami, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Doakan yayasan ini supaya bertumbuh besar, di dalamnya hadir orang-orang yang murni ingin berjuang karena Allah, bukan karena unsur yang lain. Doakan Yayasan Apologet Islam Indonesia semakin jaya ke depannya, semakin menjadi kendaraan bagi umat untuk melakukan pembelaan terhadap akidah, sebagai rumah bagi teman-teman mu'alaf, sebagai rumah teman-teman untuk belajar tentang Islam dan perbandingan agama. Dan doakan juga supaya Sekolah Apologet Islam Indonesia, mimpi Bang Suma itu bisa terrealisasi dengan baik. Saya masih menunggu dari teman-teman saudagar-saudagar kaya Islam, ya, tiba-tiba saja nelpon, Bang, pimpinan saya mau bicara. Dari mana? Ada Bang, dia selalu nyimak Abang, dan dengar-dengar Abang mau mendirikan sekolah, lahannya sudah ada, tinggal anggaran. Iya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa? Saya Bang Zuma, Bom. Ya, kenapa Bom? Dengar-dengar mau dirikan sekolah ya? Iya, lahannya sudah ada. Iya, kapan bisa survei? Bisa kapan aja Bom. Bisa nggak saya kirim orang saya? Boleh, silakan. Untuk lihat, begitu lihat DCC langsung dikucurkan dana. Wih, keren, subhanallah. Dana yang kita butuhkan kurang lebih 11 miliar teman-teman untuk mendirikan pesantren kita. Sudah ada layoutnya, saya sudah pernah tampilkan, ada di TikTok juga. Bagi teman-teman yang ingin, ini ada ya di sini ya. Nih. Ini cita-citanya kita mendirikan sekolah ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi teman-teman. Ini membutuhkan anggaran sampai finishing 11 miliar. Bisa kok ini terrealisasi, bisa. Insya Allah bisa. Saya optimis ini bisa terrealisasi. Kalau umat Islam sudah mengatakan insya Allah, maka itu akan terrealisasi dengan sesuai dengan impian kita. Ya, berdiri di atas lahan 3.000 meter persegi, tepatnya di samping Masjid Nur Maulida, yang sedikit lagi kita akan adakan Idul Kurban di sana, dan juga milad yang ketiga API Apologet Islam Indonesia. Jadi saya menunggu saudagar kaya Islam dimanapun berada untuk menghubungi kami, menghubungi API, ya, bahwa kami ingin survei lahan yang diperuntukkan untuk sekolah apologet. Nah, tim kita akan kita turunkan, karena saya juga hampir setiap hari Sabtu saya ada di sana, Ahad saya ada di sana. Saya malah di masjid ibadah. Samping rencana kita dirikan pesantren ini, Apologet Islam Indonesia harus kita buktikan dengan kita dirikan sekolah apologet Islam skala internasional. Kenapa skala internasional? Karena di sana kita akan mengajarkan minimal 4 bahasa kepada apologet kita, supaya mereka dibekali materi-materi yang terkait dengan literasi asing untuk memperkuat lini pertahanan dari serangan pendangkalan akidah. Kalau saya bidangnya ya ilmu logika saja, ilmu mantik. Bagaimana orang berfilsafat ya di dalam menyampaikan narasi, dan bagaimana
metode retorika yang harus digunakan pada saat kita berdiskusi atau berdebat. Saya punya kemampuan hanya di situ, teman-teman sekalian. Ilmu logika, betul. Dan saya sedikit sedikit agak paham tentang psikologi pendidikan, seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, doakan supaya ini bisa terrealisasi ya secepatnya, kita mendapatkan kita mendapatkan saudagar kaya dari Islam sampai puluhan miliar, kan ada tuh yang pengusaha besar zakatnya sampai bermiliar-miliar kan ya. Bisa jadi ini belum terrealisasi karena teman-teman kita mungkin belum tahu rencana daripada Bang Suma untuk mendirikan sekolah, mereka belum tahu. Ada beberapa abang kita yang sudah memberikan diri sebagai donatur di tempat kita ini. Bukan berapa orang, baru satu orang. Baru satu orang, abang saya yang ada di Johor. Barakallahu fiik, terima kasih banyak atas perhatian, atensinya terhadap misi Bang Zuma untuk mendirikan sekolah ini ya. Masya Allah, subhanallah. Dan saya mendoakan mudah-mudahan umat Islam yang memiliki harta untuk bisa membantu kita menjalankan sekolah kita ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Karena menumpuh harta tanpa peduli terhadap agama itu sia-sia, teman-teman. Sia-sia, percaya sama aku. Menumpuh harta hanya memperkaya diri tapi jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari Allah, itu sia-sia. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, kalau kita tidak jalankan di dinul Islam, maka itu sia-sia saja. Nah, mumpung sekarang ini kita lagi butuhkan sekolah apologet, dan rananya adalah ranah pendidikan, di mana pendidikan itu akan mengentaskan santri-santri yang akan memberikan ruang keilmuan terhadap umat, di mana salah satu daripada amal jariah yang tak terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Seperti itu adanya. Jadi ya sekaranglah saatnya, mumpung pesantren kan sudah banyak tuh, pesantren menjamur di mana-mana. Satu yang tak ada, yaitu pesantren apologet. Apologet Islam Indonesia yang bertaraf internasional. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Yang berminat untuk ini silakan DM saya atau DM teman-teman API Pusat. Ada Dinda Dio, ada Dinda Jibril, ada Bang Handi, ada Kian Santang dan semuanya ya. Silakan men-DM beliau kalau teman-teman ingin lebih cepat ada kontribusi dalam pergerakan kita untuk mendirikan sekolah ini. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga apa yang sahabat-sahabat yang berikan berupa perhatian terhadap saya, terhadap materi-materi kita, terhadap live ini, yang memberikan gift-nya, Masya Allah luar biasa, subhanallah, itu sangat bermanfaat. Dan saya sangat bangga dengan kalian, sangat senang dengan kalian. Tap-tapnya sampai 3,3 miliar. Wow, sampai kita tembus di populer 6 se-Indonesia teman-teman. Itu berkat antum semuanya, posting ulangnya dan semua yang ada. Insya Allah saya sendiri menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan antum semuanya. Masya Allah. Mungkin saja kita tidak sempurna, ada orang yang kita sakitin, ada amalan yang kita bolong, tetapi dengan kita berjuang bersama, memberikan yang terbaik dalam perjuangan ini, insya Allah akan menjadi penambal dosa-dosa kita atau penambal kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada saudara-saudara saya Kristen, ketika tersakiti akan kebenaran yang saya sampaikan, terluka dengan itu, jangan lihat siapa yang berkata, tapi isi ucapan perkataan, itulah yang Anda lihat. Saya menyajikan data dari Al-Quran dan juga dari kitab saudara. Saya tidak mengada-ngada, semata
semata-mata saya menjalankan perintah agama saya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang saya tegakkan hari ini. Bukan saya menghujat, bukan saya menista, tapi karena berkat saya cinta dan sayang kepada kalian, sayang dan sangat iba ketika kalian harus mati dalam keadaan kufur, maka saya merasa terpanggil untuk meluruskan segala fitnahan terhadap para nabi, fitnahan terhadap Tuhan yang Anda jadikan sebagai landasan pijakan beragama. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kata atau ada kalimat yang bisa membuat saudara-saudara tersakiti dengan ucapan-ucapan saya yang muatannya adalah kebenaran. Sahabat, ada yang bertanya, cantumkan rekening Bang Suma biar gotong royong. Nah, itu udah sering kita umumkan di rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di Bank BTN rekeningnya 40130001717 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kasih kode pondok pesantren atau ponpes, kasih kode untuk pesantren gitu. Dikasih kode untuk pesantren supaya nanti bendahara bisa memilah, oh ini untuk sekolah gitu. Karena teman-teman juga saat ini lagi bahu-membahu untuk berkurban, bisa bedakan, oh ini untuk pesantren. Kalau pesantren itu kan jangka panjang, jadi kapanpun bisa Anda ada rezeki, silakan Anda untuk berdonasi di situ. Seperti itu teman-teman. Iya betul. 40130001717 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kita butuhkan 11M teman-teman. Dan bisa nanti bisa memantau. Pasti nanti setelah pembangunan kita akan selalu live kan. Seperti masjid kemarin, Masjid Nur Maulida, kita akan sering live kan. Kita sering memberikan laporan kepada teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke. Nanti kasih kode ponpes untuk pondok pesantren, dan saya berharap hal ini bisa terrealisasi dengan adanya perubahan manajemen baru di API. Nanti ada pengurus baru. Saya ingin salah satu PR daripada pengurus baru Apologet Islam Indonesia ini adalah bagaimana bisa merealisasikan pesantren ini. Itu salah satu wujud bakti kami ya kepada umat, harus mendirikan pondok pesantren Apologet Islam. Seperti itu teman-teman sekalian. Saya kira demikian untuk sementara. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Istirahat teman-teman. Saya yakin sekali di antara teman-teman ada yang tertidur, kemudian bangun lagi, tertidur, bangun lagi. Nah, tadi yang sempat tidur, silakan sholat tahajud dulu. Sholat tahajud, habis itu tidur, baru sholat. Iya, kalau 11M bisa, kenapa tidak? Itu bukan angka besar bagi umat Islam. Umat Islam bersatu, umat Islam di Indonesia 200 juta lebih. Kalau 11M dibagi berapa itu teman-teman? 5.000 kali ya. Gak cukup pun, mungkin 2.000 bisa satu orang. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih, dan kita akhiri. Besok kita jumpa lagi. Semoga kita tetap sehat, diberi panjang umur oleh Allah, dimudahkan urusan-urusan kita yang baik, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi penerang kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup ya teman-teman. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar. Teman-teman yang ingin naik ya ditunda ya, besok aja ya. Olai aga muja malai matiin rono baca aja nama
Jangan mengkode-kode sih kasih. Magi dek mengkode-kode aku masang mengkode-kode. Iya, jangan mengkode-kode apa. Bang Suma masih bujang, masih bagu mita. Ya mau ku bahas-bahas pengantin baru. Apa Bang Suma itu masih bujang. Sakit hatinya nanti. Kau panggil-panggil lagi tidur. Jangan mau lagi ulang cerita itu. Lebih baik kau ulang ceritanya itu pendeta Lam Senai Bahu di atas pesawat. Ambil ransel SM.